Terima kasih udah diingatkan ya Param ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang ya teman-teman ya, malam ini kita akan ada materi terkait dengan pengisian FIPS. Jadi sebenarnya FIPS ini teman-teman kalau misalnya merujuk kepada tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya biasanya dikumpulkan itu sebelum tes wawancara teman-teman. Jadi biasanya nggak di awal-awal seperti ini sih gitu ya. Nah karena ini di awal-awal, makanya kita inisiatif untuk melakukan ada Zoom ini supaya teman-teman nanti bisa ada gambaran kira-kira apa yang mau diisi. Karena pada dasarnya memang untuk FIPS ini di tahap yang TPA TBI memang tidak ada pengaruhnya teman-teman ya. Karena nanti sebenarnya apa yang akan teman-teman isi sekarang ini nanti akan berpengaruh atau akan digunakan pada saat tes wawancara. Cuman karena nanti siapa tahu kan teman-teman kan pasti semuanya berkeinginan untuk lulus sampai ke tahap terakhir malah lulus gitu ya. Yang artinya semua yang teman-teman butuhkan nanti sekarang sudah harus dipersiapkan. Yang salah satunya adalah FIPS ini. Jadi teman-teman nanti di sini teman-teman akan difasilitasi dengan oleh Mas Perga ya. Nanti Mas Perga akan bergabung. Nah, jadi Mas Verga ini yang seperti saya bilang teman-teman ya. Jadi ketika saya dulu nyoba S2 World Bank, ya udah datang Mas Verga Aristama ya. Jadi ketika dulu saya beasiswa World Bank, Mas Verga ini adalah salah satu orang yang memberikan masukan terkait dengan apa yang harus saya buat di esai, bagaimana cara saya membuat jawaban. Bahkan Mas Verga ini juga yang mengkoreksi esai sama statement of purpose saya gitu. Sehingga akhirnya saya bisa lulus S2 ke Jepang waktu itu. Dan bukan cuman saya aja teman-teman ya. Sebenarnya Mas Perga ini udah ngebantu banyak teman yang saya tahu di ini ya di DJP, khususnya di kantor pusat yang lulus S2 gitu, seperti itu. Makanya kenapa saya mengundang Mas Perga langsung buat teman-teman semua, supaya teman-teman bisa langsung belajar dari orang yang memang sudah berpengalaman membantu meluluskan orang beasiswa gitu. Nah, jadi teman-teman semua nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan apapun, jangan ragu untuk bertanya kepada Mas Perga, karena nanti di sini Mas Perga akan memberikan kepada teman-teman guidance terkait dengan tujuan dari pertanyaan, kemudian do and don'ts-nya, apa yang boleh dijawab, apa yang enggak gitu. Jadi pada dasarnya kita nggak menyediakan jawabannya itu secara gamblang, tapi nanti akan kita berikan arahnya, nanti mengerjakannya seperti apa. Karena pada dasarnya teman-teman pasti nggak mungkin pengalamannya sama antara satu dengan yang lain gitu. Mirip oke, iya, tapi kalau sama kan nggak mungkin. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silakan nanti dibaca di buku manual booknya untuk hal-hal teknis. Pastikan teman-teman sudah mengikuti ya. Ketika dibilang 500 kata artinya lebih satu pun jangan gitu. Jadi ketika sudah dibilang 500 berarti 500 gitu. Jangan lebih, kurang boleh gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman nanti ketika kalian diminta untuk menulis sesuatu, tolong pastikan membaca guidance-nya. Bagi nanti teman-teman yang ketentuan FIPS-nya belum membaca, nanti akan di-share di grup ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, kalian pasti akan dipandu sampai nanti tanggal 31-nya. Oke, daripada kita berlama-lama, di sini sudah hadir Mas Perga Aristama. Mas Perga ini akan memfasilitasi pertama dengan teori teman-teman, nanti dengan materi terlebih dahulu. Dan setelahnya nanti teman-teman bisa membuat pertanyaan. Nanti admin akan ini ya, admin nanti akan membantu Mas Perga untuk apa ya, memberikan pertanyaan mana yang dijawab terlebih dahulu ya seperti itu supaya tidak terjadi pertanyaan yang berulang seperti itu. Oke, kepada Mas Perga Aristama, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, kedengaran Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya dari moderator, ya perkenalkan saya Verga. Dalam kesempatan kali ini kita akan sharing ya dan juga mungkin diskusi terkait dengan apa yang disebut sebagai isian persiapan akademik. Jadi memang nanti teman-teman silakan bertanya gitu ya. Ini pertanyaannya boleh langsung ya, eh, Kak Moderator, Ya, atau di akhir. ya, kalau pertanyaan mungkin Mas Perga bisa kasih materi dulu aja Mas. Nanti mungkin kita baru balik ke awal supaya minimal semua materinya dapat dulu, setelahnya baru pertanyaan jawabnya seperti itu. Oke, baik. Ya, saya izin share screen. Mudah-mudahan terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi tips mungkin ya terkait dengan isian persiapan studi yang menjadi mungkin pertimbangan buat teman-teman di sini. Jadi nanti strukturnya saya akan sampaikan dulu mungkin ya terkait apa-apa saja sih yang harus dilakukan, kemudian bagaimana relevansinya gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Dan juga kaitannya dengan persiapan studi yang dituangkan dalam esai ya seperti itu ya.
Nah, kemudian yang kedua nanti silakan teman-teman untuk bertanya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke isian persiapan studi, kita harus memahami gitu ya bahwa sebenarnya apa sih kita harus memikirkan dulu apa sih tujuan dari isian persiapan studi ini gitu. Nah, yang saya pahami selama ini begitu ya, tadi seperti disampaikan oleh Kak Moderator gitu ya, ini adalah statement of purpose gitu ya, dan juga esai motivation letter, tapi dituangkan dalam satu bentuk pertanyaan runut. Nah, jadi dia esai yang tertutup gitu. Nah, sebagai satu esai, tentu dia satu apa sebutan isian personal studi ini memiliki beberapa hal yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, tentu sebagai satu esai dia harus bersifat naratif ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan naratif? Yang dimaksud dengan naratif adalah menjelaskan adalah satu esai ini harus mampu menjelaskan gitu ya kata-kata kunci. Jadi kata-kata kunci atau pesan kunci yang diinginkan oleh setiap pertanyaan. Jadi jangan melebar gitu. Jadi narasi harus menjawab dari kata-kata kunci. Nanti kita bedah satu persatu pertanyaannya gitu ya. Dan yang kedua, dia harus bermakna. Apa sih yang dimaksud bermakna? Yang dimaksud bermakna adalah kata-kata itu harus mencerminkan jawaban yang penting gitu ya, penting untuk dibaca dan mungkin nanti didengarkan ketika wawancara ya. Jadi penting untuk dibaca. Jadi kata kuncinya penting untuk kalau nggak penting untuk dibaca nggak usah ada di situ gitu. Dan juga tadi karena hanya 500 kata ya, 100 dikurang dari 500 kata gitu ya. Jadi memang harus yang betul-betul penting. Dan yang kedua tadi seperti disampaikan Kak Moderator itu betul sekali bahwa esai itu sangat personal gitu ya. Jadi jawabannya akan berbeda. Jadi jangan tulis sesuatu yang generik. Jadi harus personal. Nah, untuk personal gimana? Nanti kita bisa sharing di akhir bagaimana teman-teman harus bereflektif gitu terhadap diri sendiri sebelum menulis esai. Yang berikutnya kaitannya dengan bermakna dan personal tadi adalah unik gitu. Jadi esai seharusnya tidak contek-mencontek tanda petik ya gitu atau nanya ke temennya gitu. Ini lu nulis apa nih di sini ya? Boleh sebagai referensi tapi bukan untuk dicontoh karena dia harus unik sesuai dengan dirinya sendiri dan tapi naratif, bermakna, personal, unik tadi itu akan sia-sia kalau teman-teman tidak promotif. Apa yang dimaksud promotif? Promotif adalah uh, menjual ya seperti itu. Jadi menjual. Jadi kalau unik, teman-teman misalnya menceritakan dirinya unik dalam konteks satu pertanyaan gitu terkait misalnya tantangan ya, tantangan bekerja gitu. Oke, itu satu unik. Tapi kalau tidak menjual dalam tanda petik tidak membuat pewawancara merasa bahwa ini peserta gitu memiliki nilai jual gitu ya. Jadi itu menjadi sia-sia. Jadi menurut saya ada lima ya. Pertama harus naratif, yang kedua bermakna, personal, unik, dan promotif. Nah, esai ini tujuannya apa sih teman-teman? Nah, seperti teman-teman tahu bahwa esai ini bukan esai untuk melamar pekerjaan gitu ya. Juga bukan untuk esai untuk promosi jabatan misalnya gitu. Nah, tapi esai ini tujuannya adalah untuk mencari kandidat yang relevan untuk melanjutkan studi sehingga setiap jawaban-jawaban teman-teman itu dibangun sedemikian rupa dari pertanyaan 1 sampai 9 membentuk satu kandidat yang relevan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tiga kata kunci itu. Jadi teman-teman harus mengarahkan esainya untuk membentuk karakternya menjadi tiga individu yang memiliki tiga karakter ini gitu. Nah, tapi karena PKM STAN ini khususnya di D3 khusus dan D4 bukan sekedar apa ya, uh, goalsnya itu adalah untuk membentuk leader-leader masa depan di Kementerian Kementerian Keuangan atau kementerian terkait gitu ya. Nah, jadi tidak berhenti di saat di pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Sebagai output, outcome-nya adalah teman-teman diharapkan nantinya bisa menjadi leader. Nah, gitu. Jadi esainya kira-kira dibangun ke arah yang sana. Jadi jangan juga terlalu polos cerita. Misalnya hambatan-hambatan, kemudian tidak hambatannya diceritakan, kemudian tidak dinarasikan sedemikian rupa, tidak ada message-message tertentu yang mengarahkan atau membangun karakter teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah,
Cuma untuk pada akhirnya nanti menjadi future leader gitu ya, ada prasyarat-prasyarat. Jadi pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat tadi, pada akhirnya itu akan menunjang apa yang disebut sebagai kegiatan pendidikan di kampus gitu. Bagaimana nanti teman-teman bisa ikut riset, kelas-kelas riset, bagaimana teman-teman juga bisa ikut dalam misalnya kegiatan community development, bagaimana kemudian skripsi teman-teman bisa diterbitkan bersama dosen pembimbing. Nah, sehingga akhirnya lulus optimal. Jadi eh, hal ini yang harus dibentuk dari 9. Jadi bayangkan ketika teman-teman misalnya em, menjadi pembaca dari esai, ya bayangkan gitu, ketika teman-teman nanti tulis, bentuk imajinasikan 9 jawaban tersebut, 9 jawaban tersebut ya diimajinasikan untuk membentuk satu personal teman-teman yang tadi ya memiliki uh, karakter yang bisa menunjang kegiatan kampus, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga lulus optimal dan pada akhirnya tidak cukup sampai lulus ya, pada akhirnya menjadi pemimpin masa depan. Gitu kurang lebih ya. Jadi esainya di saya bilang apa ya, di shape ya sedemikian rupa sehingga akhirnya eh, terbentuk satu karakter gitu. Jadi jangan hanya sekedar cerita. Oke, kita akan bedah satu persatu gitu ya. Nanti mungkin kita akan banyak cerita di eh, sesi tanya jawab. Saya harapannya kita akan banyak diskusi di sana. Nah, ini secara umum kan pertanyaan pertama gitu ya. Ceritakan secara singkat penugasan Anda saat ini. Menurut teman-teman, kira-kira apa sih yang ingin ingin penyeleksi atau yang baca esai ini itu itu dapatkan gitu ya. Nah, kalau dari pemahaman saya selama ini bahwa pertanyaan ini bertujuan untuk mengenal teman-teman dari sisi peran dan tanggung jawab selama ini. Jadi peran dan tanggung jawab ini apakah relevan gitu ya untuk nanti mengikuti studi di PKN STAN gitu. Eh, Mungkin ketika misalnya teman-teman mau mengambil jurusan D3 D3 misalnya D4 manajemen keuangan gitu ya. Kemudian selama ini pekerjaannya tidak menunjang ke sana gitu. Nah, itu boleh boleh saja diceritakan aja penugasannya sekarang seperti apa, tapi jangan lupa nanti buatkan juga gitu satu benang merah ya yang membuat pembaca esai memahami peran dan tanggung jawab tadi relevan apabila nanti teman-teman lanjut studi D4 atau D3 gitu, sesuai dengan jurusannya. Jadi kata kuncinya adalah relevansi peran dan tanggung jawab yang pada akhirnya menunjang teman-teman ini bisa nanti lanjutkan studi. Jangan lupa ketika teman-teman lanjut D3 dan D4 berbeda dengan pendidikan kampus lain ya yang non kedinasan, pendidikan D3 dan D4 di PKN STAN yang saya pahami adalah tujuannya lebih eh, eh, di kelasnya akan lebih banyak diskusi problem solving dan teman-teman di situ akan bercerita banyak begitu mengenai pengalaman teman-teman ya di lapangan sehingga akhirnya nanti di kelas juga akan terbangun. Nah, itu harapan dosen juga terkait dengan penugasan-penugasan ini, penugasan-penugasan teman-teman itu di lapangan itu nanti berperan ketika di kelas gitu ya. Jadi di kelas nanti akan banyak diskusi mengenai itu. Nah, tadi jadi ceritakan, silakan gitu, yang punya benang merah antara pekerjaannya sekarang dengan jurusan yang diambil itu sudah poin yang sangat bagus banget gitu. Ceritakan, dibangun sedemikian rupa. Dunya, pertama silakan teman-teman eh, eh, bangun satu kalimat yang nanti kita bahas ya di akhir ya. Jadi diawali kalimat itu jelaskan penugasan singkat. Jadi buat ide kalimatnya di depan gitu ya. Misalnya penugasan singkat saat ini. Saya saat ini bertugas sebagai misalnya jurusita pajak gitu ya. Kemudian tanggung jawab saya selama ini misalnya apa secara umum aja satu satu kalimat gitu. Jadi silakan baca tugas dan fungsi tapi dirangkum dalam satu kalimat. Jadi jangan terlalu panjang nanti ada sih beberapa saya baca tugas dan fungsi saya dijelasin semua sesuai PMK apa itu nggak perlu ya. Jadi menurut saya silakan jelaskan penugasannya apa, deskripsi singkat, kemudian peran dan tanggung jawab yang diambil selama ini gitu ya. Nah, dan
Kalau misalnya teman-teman yang mungkin tidak memiliki pekerjaan yang kaitannya yang relevan gitu dengan jurusannya, silakan nanti dibuat di kalimat akhirnya, di kalimat akhirnya misalnya eh, satu satu apa ya satu benang merah yang berkaitan. Jadi silakan digali gitu ya secara personal, digali satu benang merah yang berkaitan erat antara tugas yang saat ini teman-teman kerjakan walaupun nggak berkaitan tadi, tapi dengan jurusan yang ada. Jadi misalnya penugasan saya saat ini adalah jurusita pajak, tapi saya mau ngambil manajemen keuangan gitu ya. Nah, misalnya jurusita pajak tugasnya adalah misalnya melakukan sita gitu ya terhadap terhadap eh, terhadap wajib pajak yang misalnya memiliki utang pajak gitu ya di aset-asetnya gitu titik. Nah, kemudian eh, misalnya teman-teman ngambil manajemen keuangan. Nah, disambungkan benang merahnya. Pekerjaan ini kemudian juga menuntut saya untuk tahu prinsip hutang piutang, nah gitu ya, hutang piutang. Jadi bukan hanya sekedar masalah sita menyita, tapi juga hutang piutang yang punya kaitannya erat dengan bagaimana manajemen keuangan misalnya dijalankan di level negara. Nah, jadi ada benang merah di akhir gitu. Kalau misalnya hubungannya agak jauh, tapi kalau teman-teman yang misalnya sudah bekerja di bagian pemeriksaan, audit mungkin nggak begitu sulit gitu ya. Atau memang memang pajak gitu D3-nya, kemudian misalnya lanjut, saya nggak update ya sekarang jurusan-jurusan sekarang, tapi misalnya D4-nya juga terkait dengan pajak gitu ya. Nah itu mungkin lebih mudah gitu. Oke, nanti kita akan diskusi tentang ini ya. Mungkin yang kedua terkait dengan ceritakan pendidikan tinggi yang pernah Anda tempuh sebelum Anda mendaftar SPMB di PKN STAN gitu. Nah, ini ada kaitannya, tujuan pertanyaan adalah mendalami relevansi pengalaman studi. Jadi kalau yang pertama tadi relevansi terkait dengan peran dan tanggung jawab, kalau yang ini terkait dengan relevansi pengalaman studi. Jadi apa yang diceritakan? Sebenarnya ini menurut saya ini ditujukan untuk teman-teman yang mengambil jurusan ya berbeda, misalnya D1-nya apa, D3-nya apa gitu. D3-nya apa, D4-nya apa beda gitu ya. Nah, baik di PKN STAN maupun di luar PKN STAN gitu. Nah, jadi silakan aja diceritakan gitu ya. Eh, eh, Pernah misalnya kuliah di jurusan apa di pendidikan sebelumnya gitu, diceritakan eh, mata kuliahnya, silakan gitu ya. Eh, dan mungkin di akhir nanti teman-teman bisa juga buat satu benang merah bahwa mata kuliah yang pernah diambil, misalnya beda jurusan ya, misalnya beda jurusan, itu eh, s- menginspirasi teman-teman misalnya untuk melanjut ke studi D3 atau D4 gitu. Itu bisa diceritakan benang merah di belakang gitu ya, message-nya di belakang itu bisa juga. Atau teman-teman kalau memang sudah relevan ya bisa dibilang bahwa saya sebelumnya D3 pajak, kemudian ketika sekarang mau ngambil D4 misalnya manajemen pajak gitu. em, ini satu kesinambungan jurusan dan saya ingin terus memperdalam ilmu itu bisa juga. Jadi silakan dibuat satu benang merah yang membuat pewawancara itu bisa menyimpulkan bahwa teman-teman memiliki relevansi pengalaman studi dan dengan demikian mudah untuk menjalankan pendidikan di tahap D4 atau D3-nya gitu. Nah, dunya apa? Dunya tadi jujur ya. Jadi silakan jujur, ceritakan pengalaman teman selama ini apa, studi-studi yang menarik gitu. Silakan diceritakan gitu ya. Apa yang memotivasi teman-teman. Tapi kata kuncinya, tapi itu jangan terlalu banyak. Kata kuncinya intinya tetap yang pernah ditempuh. Jadi lebih kepada pengalaman di pendidikan sebelumnya. Untuk teman-teman yang misalnya tidak lulus, misalnya pernah D3 eh, khusus, terus kemudian drop out gitu ya, kemudian lanjut lagi. Silakan teman-teman ceritakan kalau memang itu menjadi pedang gitu ya untuk membuat pewawancara terkesima gitu. Ada kan teman-teman balikan keadaan di esai misalnya, saya nggak lulus kemudian tapi IPK saya bagus. Nah tapi saya nggak lulusnya karena orang tua saya misalnya sakit waktu itu sehingga saya nggak ikut UAS. Nah kemudian saya termotivasi kembali. Nah itu boleh. Tapi kalau teman-teman tidak yakin bahwa eh, pengalaman pendidikan baik yang ditempuh di diploma
khusus maupun misalnya pernah ditempuh jauh sebelumnya, misalnya setelah lulus SMA gitu, yang nggak perlu diceritakan. Kalau teman-teman tidak yakin bahwa itu tadi pendidikan ini tidak cerita tentang histori pendidikan teman-teman ini tadi tidak memberikan satu makna yang konstruktif untuk tanda kutip mempromosikan teman-teman. Jadi itu tidak perlu diceritakan. Oke, karena tadi tujuannya untuk menggali relevansi pengalaman studi. Nah, berikutnya, ceritakan penugasan paling penting atau paling berkesan. Jelaskan kapan dan jabatan peran Anda di penugasan tersebut. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang memiliki hubungan dengan pertanyaan pertama tadi ya, teman lebih dalam. Nah, jadi ini silakan ceritakan detail dari penugasan dan harus nyambung ya. Jadi misalnya di yang pertama singkat penugasan ini ya, secara singkat penugasan ini pertanyaan tadi relevansi peran dan tanggung jawabnya apa. Nah, dari peran dan tanggung jawab ini detailkan yang paling berkesan. Saya menyarankan pilih hal yang berkesan itu adalah hal yang yang membuat pewawancara terkesima. Misalnya paling berkesan ketika ikut satu tim gitu ya, yang mana tim itu kemudian membawa institusi teman-teman menjuarai misalnya eh, eh, atau mendapatkan ZIWBBM gitu, itu boleh, atau kemudian teman-teman tergabung dalam satu tugas yang melibatkan unit lain di luar Kementerian Keuangan dan atau kementerian lain gitu ya, kemudian saling silang antar kementerian dan itu melibatkan sampai dengan presiden, itu boleh gitu. Jadi silakan teman-teman gali. Nah, bagaimana kalau teman-teman tidak memiliki itu gitu ya? Maksudnya selama ini flat-flat aja gitu ya, flat-flat aja gitu penugasannya. Teman-teman bisa lihat prestasi kantornya secara umum. Jadi misalnya kalau yang di kantor pajak, misalnya lihat eh, lihat kantor kantor kalian apakah penerimaannya sudah mencapai 100%. Itu juga achievement gitu. Jadi jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang common. Jadi anggaplah itu achievement. Jadi bangun narasi kalian sedemikian rupa sehingga eh, nanti arahnya mampu mendukung target penerimaan tadi. Jadi misalnya nih, saya ini pekerjaannya di subak umum gitu, di bagian kepatuhan internal, nggak ZIWBBM, nggak ZIWBBK juga timnya gitu ya. Terus tuh gimana ya saya menceritakan penugasan paling penting ini? Nah misalnya kalau kalian dapat tugas begini, ceritakan aja misalnya kalian pernah eh, ditugaskan kepala kantor. Sebenarnya umum ya, kepala kantor menugaskan untuk melakukan audit gitu ya terkait dengan eh, tindak lanjut misalnya data-data yang diabaikan oleh account representatif misalnya atau pemeriksa pajak gitu ya. Nah, kemudian kalian di situ ditugaskan kepala kantor untuk melakukan pengawasan kepatuhan internal tadi, internal audit ya. Nah, itu teman-teman bisa ceritakan deskripsinya seperti apa dan sambungkan bahwa kemudian AR bekerja menjadi lebih baik dan dengan demikian pada akhirnya penerimaan kantor tercapai. Jadi jangan berhenti kalau misalnya memang tidak ada ya sesuatu yang mengesankan ya, tapi eh, caranya adalah jangan berhenti sekedar menceritakan pengalaman teman-teman saja gitu, tapi ya, sambungkan pada outcome yang lebih besar gitu gitu ya, nanti mudah-mudahan kita bisa cerita lebih jauh. Jadi tujuannya selain itu juga melihat karena jadi gini, akan ada perbedaan antara orang yang bercerita sekedar bercerita aja sama orang yang cerita nyambunginnya ke ide ke goal yang lebih besar. Misalnya saya bekerja di kepatuhan internal, selama ini saya melakukan sidak terus itu eh, kalau sampai situ aja gitu ya, itu eh, tidak terlalu mengesankan. Tapi ketika disambungkan lagi tadi dengan outcome-nya, itu akan jadi beda. Orang yang cerita ada outcome-nya, berarti dia mendapatkan kesan bahwa orang-orang seperti ini berpikir lebih holistik, tidak sekedar asal kerja gitu ya. Jadi ada kesan-kesan seperti itu. Jadi tidak sekedar asal kerja, bahwa dia tahu apa yang dia kerjakan itu em, punya eh, punya kelanjutan yang lebih besar daripada sekedar kerjaan rutin. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang nanti mungkin teman-teman perlu gali ya. Nah, selain itu, menceritakan penugasan yang paling penting, ini juga meninggalkan kesan minat dan bakat teman-teman. Jadi sekian banyak pekerjaan, teman-teman bisa cerita bahwa, oh ini yang paling penting.
yang saya ceritakan gitu ya. Nah, pembaca esai akan menganggap bahwa oh sebenarnya orang ini minat dan bakatnya di sini. Kenapa? Karena yang dia ingat itu gitu dari pekerjaan sekian banyak. Jadi dengan menjawab pertanyaan ini harapannya nanti teman-teman bisa eh, apa ya menceritakan lebih lebih dalam dan tidak hanya sekedar cerita tapi ke outcome. Jadi supaya motivasi, minat dan bakat teman-teman kelihatan. Oke, berikutnya ceritakan tantangan atau ujian terberat yang pernah Anda hadapi sejauh ini. Jelaskan kapan dan jabatan peran Anda saat itu gitu ya. Nah, eh, pertanyaan ini tujuannya mendalami sebenarnya dari ini tadi. Jadi yang pertama kan hanya menceritakan penugasan, yang kedua kemudian paling penting, yang ketiga lebih dalam lagi terkait dengan tantangan dan ujian terberat. Jadi pertanyaan ini menurut saya tujuannya adalah untuk menggali inovasi dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Jadi nanti silakan teman-teman ceritakan refleksi kepada diri sendiri gitu ya. Kira-kira inovasi dan kemampuan bekerja di bawah tekanan apa yang teman-teman itu pernah hadapi sejauh ini gitu. Nah, eh, jangan jangan kecilkan sesuatu yang jadi inovasi itu bukan tentang aplikasi aja ya, nggak tentang aplikasi sesuatu yang besar, nggak juga gitu. Kemudian teman-teman misalnya ada satu permasalahan terkait dengan arsip gitu ya yang berantakan, kemudian teman-teman membuat eh, satu satu apa ya satu inovasi dengan menyeken satu persatu arsip tersebut, dikumpulkan sedemikian rupa dalam satu OneDrive yang terlink dengan satu dokumen tadi, itu juga inovasi gitu. Jadi jangan jangan berpikir bahwa inovasi itu harus buat aplikasi yang besar, buat surat edaran, buat enggak gitu ya. Jadi inovasi sekecil itu pun itu juga inovasi. Kemudian kemampuan bekerja di bawah tekanan, mungkin teman-teman pernah bisa menceritakan pengalaman personalnya ketika misalnya menghadapi atasan gitu ya yang memiliki yang demanding gitu ya. Nah, eh, dan kemudian di situ teman-teman tetap tough mencoba menjawab atau mencoba bekerja sesuai dengan ekspektasi ekspektasi dari eh, atasan gitu ya, itu juga bisa menjadi satu hal yang diceritakan gitu. Jadi ini memang sifatnya sangat personal sekali gitu. Jadi nanti teman-teman silakan reflektif. Do and don't dari semua cerita ini adalah do-nya tentu teman-teman harus bercerita secara personal, dalam ya dan meninggalkan kesan. Don't-nya jangan terlalu general gitu ya terhadap jawaban-jawaban pertanyaan ini. Oke, berikutnya adalah ceritakan kekurangan Anda yang berpotensi dapat menghambat. Nah, ini sudah masuk ke studi, ya. Jadi agak udah beda ya. Kalau tadi terkait dengan pengalaman pekerjaan gitu ya, pengalaman pengerjaan yang kira-kira nanti teman-teman bisa nggak sih berdiskusi untuk menjadi sumbangsi diskusi di kelas gitu ya, histori pekerjaan teman-teman dan kemudian nanti kira-kira orang ini punya masa depan sebagai future leadernya kementerian nggak sih? Nah itu lebih ke sana tadi pertanyaan tadi. Tapi kalau pertanyaan yang ini untuk pas di kelas gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang bisa bekerja tapi ketika berhadapan dengan akademik itu sedikit punya tantangan gitu ya. Nah, sedangkan ujian ini menginginkan seseorang yang sangat relevan di baik itu dia sebagai future leader dan juga sebagai orang yang nanti akan sekolah di PKN STAN. Nah, jadi pertanyaan ini juga tentu adalah terkait dengan inovasi dan kemampuan bekerja di bawah tekanan, tapi dalam konteks akademik gitu ya, dalam konteks akademik. Silakan nanti teman-teman ceritakan saja hal-hal apa yang kira-kira bisa menghambat studi misalnya terkait dengan keluarga gitu. Silakan, tapi jangan lupa ya, ini ada rencana atau strategi dalam mengatasinya gitu ya. Dan strategi itu harus relevan dan di selain relevan dia juga harus sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya teman-teman punya masalah terkait dengan eh, misalnya ya kalau tahun lalu kan beberapa tahun lalu ada terkait dengan asrama ya. Misalnya teman-teman nggak mau asrama gitu ya. Dan kemudian bagaimana strategi Anda mengatasi ini? Ya udah kemudian saya izin. Nah, itu nggak bisa juga gitu. Jadi harus jawabannya selain
tadi harus sesuai relevan ya, relevan. Nah, tapi juga harus sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi nggak bisa kemudian teman-teman menjawab satu jawaban yang kemudian itu justru membuat eh, yang baca jadi langsung ilfil bacanya gitu ya. Nah, kalau ini kan bagaimana ceritakan kekurangan Anda yang berpotensi. Tadi boleh misalnya yang kedua mungkin teman-teman bisa ceritakan juga kekurangan yang juga kelebihan gitu. Jadi misalnya saya terlalu detail gitu. Itu boleh juga diceritakan gitu ya. Ini common sih ya, biasanya orang akan menceritakan ini. Jadi saya terlalu detail terhadap satu permasalahan, misalnya di kantor atau misal kalau di akademik saya terlalu detail untuk menjawab satu pertanyaan, satu mata kuliah gitu ya secara runtun, tapi saya lupa mengerjakan tugas dari tugas-tugas yang lain dari mata kuliah yang lain gitu ya. Maka kemudian solusinya adalah kemudian teman-teman membuat matriks waktu gitu ya, atau teman-teman membuat time management lewat alarm. Nah, itu silakan gitu. Ini sebenarnya sudah banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan segini muncul gitu ya. Oke, kemudian ceritakan pengalaman bekerja dalam tim. Nah, ini sebenarnya terkait dengan skill leadership. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kuliah lanjut D3 dan D4 itu bukan sekedar kuliah, tapi yang saya pahami, orang-orang yang ada di golongan ini akan kemudian mengisi posisi-posisi, diharapkan mengisi posisi-posisi penting di masa depan ya, atau di misalnya di waktu yang di beberapa tahun depan, misalnya diproyeksi menjadi fungsional pemeriksa atau fungsional analis apa gitu ya. Nah itu jadi harapannya ke sana gitu. Jadi penting untuk bercerita juga mengenai skill leadership teman-teman. Nah, sebenarnya skill leadership ini jangan hanya menganggap kecil gitu pekerjaan karena cuma memimpin tim kecil cuma 4 orang, aduh kayaknya bukan deh ini. Gak apa-apa, ceritakan aja walaupun kecil. Misalnya teman-teman pernah ditugaskan dalam satu tim, kemudian ceritakan tantangan-tantangannya apa gitu ya, dan jangan lupa poin paling penting adalah bagaimana kemudian tantangan itu secara personal dan secara bersama-sama itu bisa teman-teman selesaikan gitu ya. Dan untuk kata-kata untuk di leadership ya, teman-teman harus lebih banyak menjawab dengan kata kami ya nanti ya. Di narasi kata-kata esainya itu banyak menjawab kata-kata kami. Boleh ada saya di beberapa role yang memang sifatnya personal, tapi untuk yang sifatnya outcome, yang sifatnya capaian, jangan bilang itu saya, tapi bilang itu kami gitu. Misalnya saya pernah ditugaskan untuk memimpin tim ZI WBBM misalnya di unit apa gitu ya, di unit X. Nah, kemudian ceritakan tantangannya apa gitu. Nah, kemudian rule personal yang diambil apa gitu ya. Dan bagaimana kemudian teman-teman ini memotivasi anggota tim yang lain. Pada akhirnya ketika jangan lupa ya, achievementnya juga harus disebut gitu. Achievement ini nggak selalu bentuknya harus penghargaan dari menteri, tapi perubahan-perubahan kecil yang sifatnya misalnya teman-teman berhasil meningkatkan indeks kepuasan misalnya dari 55% menjadi 60%, itu juga achievement gitu. Dan itu boleh diceritakan di pengalaman bekerja di dalam tim. Dan ketika sudah sampai ke titik itu, teman-teman juga jangan lupa menyebutkan kata kami di dalamnya gitu ya. Jadi kami, jadi bukan saya ketika bicara achievement. Ketika teman-teman bicara bekerja tim, boleh saya, boleh kami, boleh kemudian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang berikutnya terkait dengan pengalaman melayani masyarakat yang pernah teman-teman lakukan, kapan dan jabatan pernah Anda eh, lakukan di sana gitu ya. Tentu kalau terkait dengan kapan, tadi silakan di-adjust aja ya, kapan misalnya, kapan itu bisa teman-teman ceritakan tahunnya boleh, kalau terlalu misalnya kan, misalnya ini pekerjaannya itu Januari, Maret, April, ya ceritain aja tahunnya, jadi nggak perlu disebutkan Maret, April nggak usah. Jadi tahunnya aja boleh. Atau kalau misalnya teman-teman pekerjaan itu adalah per triwulan, boleh pada triwulan 1 2024 misalnya, atau triwulan 1 2025 gitu juga boleh
gitu ya. Nah, kapan itu relevansinya di sana. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa mahasiswa masa kini itu tidak hanya dituntut terkait dengan pendidikan dan penelitian yang nanti kita akan bahas di akhir ya, tapi juga terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat ini mengapa menjadi penting? Karena nanti harap teman-teman harapannya di sini eh, akan juga berkontribusi di PKN STAN untuk ikut kegiatan dosen PKM gitu ya. Jadi mungkin kalau saya lihat sih arahnya ke sana ya. Karena kan tidak mungkin pengajar gitu Widya Suara itu bisa menyelesaikan PKM-nya secara sendirian tanpa bantuan tim. Mungkin sih ya, tapi sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi hampir pasti itu membutuhkan membutuhkan partisipasi dari teman-teman mahasiswanya. Nah, oleh karena itu pengalaman itu menjadi penting gitu ya diceritakan. Nah, pengalaman pada masyarakat ini nggak harus selalu tentang pengalaman-pengalaman yang eh, misalnya di RT atau harus level pemerintahan gitu, harus misalnya di level provinsi gitu ya. Enggak juga gitu ya, yang kecil-kecil misalnya kalau teman-teman punya cerita yang ini yang menarik gitu ya tentang keagamaan yang gitu itu boleh banget gitu ya, sekaligus membuat satu kesan bahwa teman-teman ini religius gitu. Nah, itu boleh. Jadi sambil bercerita sambil tanda petik ya, membangun branding di ceritanya gitu. Jadi boleh tentang keagamaan atau kegotong royongan di lingkungan sekitar secara rutin boleh diceritakan gitu. Atau tentang yang sekarang isu yang lagi hangat tentang misalnya isu terkait dengan apa namanya disability, terus itu elderly, itu juga boleh diceritakan. Justru hal-hal justru eh, semakin unik pengalaman masyarakat yang teman-teman eh, alami itu yang menurut saya harus ditonjolkan. Jadi misalnya teman-teman pernah gitu ya bekerja membantu masyarakat misalnya pengungsi asing yang ada di sini untuk kemudian melayani terkait dengan administrasi mereka, misal atau menerjemahkan bahasa supaya administrasi mereka untuk misalnya pindah kewarganegaraan gitu ya, memproses kewarganegaraan, terus memproses administrasi, memproses bantuan itu sangat bagus. Jadi semakin unik di poin ini akan semakin bagus karena tentu sebagai satu perguruan tinggi ya, biasanya di Kemdikti, Riset Dikti gitu ya. Nanti kan saya tidak tahu ya kalau mekanisme di PKN STAN, tapi secara umum perguruan tinggi PKM yang lulus adalah PKM yang belum pernah diajukan tahun-tahun sebelumnya dan relevan dengan kondisi saat ini. Jadi misalnya tadi ya saya sampaikan isu lingkungan, isu elderly, kemudian terkait dengan disability, terus itu terkait dengan pengungsi asing yang dan juga keagamaan itu sangat menarik ya menurut saya kalau teman-teman punya cerita terkait itu. Tapi kalau tidak juga jangan berbohong menurut saya ya. Eh, Ceritakan aja tapi pasti teman-teman punya kok cerita ini gitu. Di kantor pun misalnya pengalaman melayani sebagai petugas TPT mungkin itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ada yang lain gitu ya. Misalnya juga terkait dengan fungsional juga nggak, misalnya fungsional penyuluh kemudian melayani lewat edukasi itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah gitu. Jadi atau dua-duanya juga boleh. Jadi misalnya jelaskan kapan dan jabatan Anda, jelaskan kapan apa jabatan dan peran Anda di sana. Saya memiliki dua pengalaman. Yang pertama, pelayanan masyarakat terkait dengan misalnya di kantor apa gitu. Yang kedua terkait dengan yang di luar. Itu juga boleh, nanti tergantung bagaimana strategi teman-teman. Tanda petik ingin bercerita yang mana supaya tadi atau yang baca esai menarik gitu ya, tertarik gitu dengan esai teman-teman. Dan jangan lupa karena ini kan pada akhirnya juga nanti menjadi wawancara ya kalau insya Allah teman-teman lulus gitu. Nah, kemudian ini terkait dengan skill dan soft skill. Jadi sudah mulai terasa ya bahwa pertanyaan kelima atau keberapa tadi ya? Kelima ya. Kelima sampai ke sini itu lebih kepada pertanyaan yang untuk bukan hanya terkait dengan pengalaman kerja tapi terkait dengan
akademik ya, terkait dengan iklim akademik teman-teman nanti, gimana teman-teman bisa berkontribusi. Dan ini juga salah satu hal yang bisa teman-teman ceritakan di hard skill dan soft skill teman-teman. Ceritakan menurut saya prestasi-prestasi eh, teman-teman pernah dapatkan, eh, yang sifatnya personal gitu ya, dan skill yang tanda petik bukan unik ya. Jarang orang yang punya itu menurut saya bagus banget nih cerita misalnya terkait dengan analisis eh, data dengan menggunakan software-software tertentu gitu itu menurut saya sangat menjual ya karena kan bagaimanapun nanti dosen akan bekerja sama dengan teman-teman baik di bidang penelitian maupun pengabdian gitu. Nah kemudian skill-skill terkait dengan penulisan silakan penulisan akademik gitu ya. Dan kemudian kalau teman-teman punya juga pendidikan, teman-teman juga punya pengalaman terkait dengan di kantor, misalnya terkait dengan penggalian potensi, juga nggak apa-apa diceritakan di sini, baik dari segi pekerjaan maupun di luar pekerjaan yang pada akhirnya nanti bisa menunjang gitu ya, menunjang karir teman-teman maupun terkait dengan kegiatan akademiknya gitu ya. Jadi silakan dipilih, jadi ya dipilih apakah tadi ya kata kunci saya dipilih karena ini terbatas kata-katanya dan juga teman-teman harus menjual ya menjual ceritanya, menjual ini dalam arti positif ya pasti ya karena kan banyak sekali eh, teman-teman di sini yang pintar berbakat gitu ya. Nah, tinggal bagaimana menarasikannya dan esai ini tujuannya adalah untuk itu gitu ya. Jadi silakan diceritakan. Bagus kalau teman-teman yang punya prestasi misalnya eh, pernah jadi misalnya PNS berprestasi mungkin ada di sini, silakan itu bagus banget diceritakan gitu ya. Dan itu menurut saya karena dia jarang gitu ya, itu sangat membuat yang baca jadi tertarik gitu. Untuk pada akhirnya membawa ini ke wawancara atau ke tahap berikutnya. Nah, kemudian ini berikutnya adalah terkait dengan proyek atau karya ilmiah. Tentu kalau terkait dengan proyek atau karya ilmiah, ini eh, erat kaitannya dengan bagaimana teman-teman digali skill research-nya. Jadi, eh, tadi seperti saya sampaikan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi tidak hanya terkait dengan pendidikan dan juga pengabdian masyarakat, tapi juga terkait dengan research atau penelitian ya. Jadi penelitian ini silakan nanti teman-teman ceritakan hal yang pertama itu menarik ya, menarik dari pekerjaan. Jadi misalnya teman-teman punya isu apa gitu ya di pekerjaannya dan kemudian dari isu itu kemudian teman-teman terinspirasi untuk mengangkat satu penelitian untuk dilanjutkan ke tahap skripsi gitu ya, itu sangat boleh sekali gitu ya. Em, Misalnya teman-teman selama ini bersentuhan dengan tata cara pengukuhan pengusaha kena pajak dan teman-teman melihat masalah di situ, ceritakan aja nggak apa-apa. Nah, tapi jangan lupa juga eh, bahwa topik, jadi teman-teman harus sudah berangkat dari topik ya. Jangan lupa juga bahwa esai ini mengharapkan teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang dituliskan itu. Cirinya apa teman-teman bisa? Menurut saya yang pertama harus teman-teman sebutkan adalah tentu metodologi minimal ya kalau memang sudah sampai ke sana. Kalau teman-teman sudah menguasai, mungkin teman-teman sekarang bisa cari research gap di skripsi-skripsi yang sudah ada di Google gitu ya. Nanti kan kelihatan tuh di bagian kesimpulan. Kami menyarankan peneliti berikutnya untuk, nah itu salah satu bentuk research gap yang paling mudah. Jadi tidak perlu literatur review, tapi ya, seperti itu aja saran-saran akademik yang bisa teman-teman ceritain, yang menandakan bahwa teman-teman ini eh, udah eh, sudah selangkah lebih maju lah gitu ya, sudah mengerti bagaimana cara mencari topik penelitian gitu ya. Nah, lewat penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Nanti di situ diceritain aja em, terkait dengan kalau bisa pertama terkait dengan teori kalau udah sampai ke sana ya. Tapi kalau belum, mungkin bisa ke metodologi. Kemudian kira-kira nanti mengerjakannya gimana. Kalau kalau saya sarankan teman-teman silakan baca topik-topik terkini, misalnya ya eh, topik-topik terkini misalnya terkait dengan
pajak karbon gitu ya, atau juga terkait dengan misalnya yang di luar Kementerian Keuangan, misalnya eh, bisa terkait dengan apa reformasi administrasi negara, tapi yang 3.0 itu kan sudah banyak tuh reformasi administrasi negara, tapi sudah keluar ya dari 2.0 ke 3.0. Bagaimana kemudian administrasi negara itu diperbarui gitu ya. Nah, itu juga satu riset-riset yang cukup menarik. Jadi, teman-teman boleh menggali, silakan, tapi ada opsi kedua, maksudnya menggali dari pekerjaan selama ini, tapi ada opsi kedua yaitu teman-teman bisa lihat arah penelitian-penelitian terkini. Caranya ya tadi ya, lihat silakan baca di koran apa sih yang menjadi hot issue sekarang. Kemudian bisa juga di penelitian-penelitian terkini misalnya 2025, 2024 baca di bagian akhirnya itu disarankan peneliti berikutnya untuk ngapain gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah sampai ke metodologi itu bagus. Metodologi-metodologi juga kalau bisa yang terkini harapannya ya untuk sarjana ya. Tapi kalau untuk diploma silakan di isunya yang diperdalam. Tapi kalau sarjana pasti eh, misalnya kalau teman-teman sudah bisa di eh, aplikasi, maksudnya bukan misal Stata gitu ya, teman-teman yang bisa Stata silakan dijual tanda petik dirinya di sini, skillnya gitu ya, silakan gitu. Nah, itu kurang lebih kita narasi ya mengenai 9 pertanyaan. Nah, tapi teman-teman, gitu ya, cerita tadi akan sia-sia ketika gagal di deliver. Jadi gagal. Jadi idenya bagus tapi penuangannya dalam esai itu kurang kurang eh, kurang baik lah gitu ya. Jadi ini saya sarankan beberapa hal dari saya membaca beberapa esai gitu ya. Dan kemudian saya membaca mungkin beberapa tulisan terkait. Eh, Pertama, untuk ini yang paling betul tadi disampaikan oleh eh, kakak moderator bahwa untuk ikuti petunjuk. Sebagus apapun tulisan, harus ikuti petunjuk. Jadi kalau dibilang 500, 500 gitu. Kalau pertanyaannya adalah misalnya kata kuncinya jelaskan ya, beberapa skill atau prestasi, jelaskan lebih dari satu. Jadi ikuti petunjuknya. Jadi harus em, harus mendalami juga masuk dari pertanyaannya ya. Jadi key message-nya dapat gitu. Ceritakan misalnya hmm, nah, jadi misalnya kalau pertanyaannya ini terkait dengan ceritakan secara singkat penugasan Anda. Jadi ceritakanlah secara singkat. Jadi benar-benar jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Petunjuk-petunjuknya dibaca lagi. Jangan sampai kalau dibilang jangan pakai SARA, jangan sebutkan sama sekali SARA itu gitu. Jadi silakan dibaca lagi petunjuknya. Yang kedua, yang paling penting, ya mungkin yang setelah ikuti petunjuk ya, yang nomor dua yang penting adalah refleksi diri. Jadi sebelum teman-teman ini menulis, silakan refleksi selama sejam 2 jam terkait dengan tulisan, flashback lagi karirnya ke belakang ini gimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga nanti akhirnya tulisannya bisa unik, bisa bermakna, kemudian bisa juga tapi juga relevan gitu untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini yang paling penting berikutnya yang ketiga adalah masalah tulisan itu harus clear, koheren dan concise. Esai yang tidak clear, koheren dan concise itu nanti yang baca jadi tanda udah malas duluan ya karena ini maksudnya apa sih berbelit-belit muter-muter gitu kan. Nah, apa sih ciri tulisan yang clear, koheren dan concise itu dia harus terstruktur. Orang Indonesia banyak menulis esai di bagian pertama sebagai ide kalimatnya. Jadi contohnya eh, misalnya ya, contohnya, ceritakan pengalaman bekerja dalam tim yang pernah Anda lakukan. Kira-kira ini bertanya apa? Ceritakan pengalaman tim. Saya pikir ini bertanya terkait dengan pengalaman bekerja dalam tim. Jelaskan jabatan dan kapan gitu. Jadi jawab dulu pertanyaannya gitu ya. Pengalaman saat bekerja saya dalam tim adalah saya pernah ikut terlibat dalam titik-titik-titik gitu. Jadi jangan ngalur ngidul, tapi belum dijawab pertanyaannya gitu. Jadi jawab dulu pertanyaannya di depan gitu ya, satu paragraf. Lalu paragraf tersebut
didukung oleh kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Jadi paragraf itu tidak berdiri sendiri. Kalimat tadi tidak berdiri sendiri di luar dari paragrafnya, maksud saya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin menceritakan beberapa, jadi misalnya kayak gini, jelaskan beberapa skill atau prestasi. Eh, selama berkarir di DJP atau di misalnya di DJPK, saya memiliki 3 prestasi. Nah, itu boleh tuh kayak gitu. Pertama, pertama prestasi saya adalah apa? Kedua apa? Ketiga apa? Jadi terstruktur kalimatnya gitu. Itu menurut saya. Jadi jawab dulu pertanyaannya, baru nanti didukung oleh kalimat-kalimat pendukung. Jangan diulang lagi. Jadi sudah misalnya kalimatnya sudah di eh, misalnya sudah disampaikan di depan, kemudian diceritakan kalimat pendukungnya, tiba-tiba ada kalimat pendukung yang nggak nyambung dengan ide dari masing-masing sub-sub dari ide kalimat tadi, gitu ya. Dan yang berikutnya jangan lupa juga SPOK, ya. Jadi SPOK itu apa sih? Subjek, predikat, objek, keterangan. Pasti teman-teman udah familiar ya. Tapi kadang-kadang dalam penerapannya kita lupa tentang SPOK ini. Jadi setiap menulis kalimat, teman-teman pastikan ada subjek, ada predikatnya, minimal itu. Nanti pelengkapnya kalau ada objek dan keterangannya. Jadi didahului dengan saya, misalnya eh, saya memiliki, misalnya itu boleh juga. Atau kalau kalau misalnya subjeknya bukan berupa orang gitu ya boleh juga. Pertama yaitu gitu atau pertama koma saya melakukan. Jadi itu ya kata SPOK-nya silakan di dibuat gitu ya. Jangan jangan lupa karena kita banyak kadang-kadang eh, menulis panjang lebar karena kita buru-buru hanya 2 hari gitu ya. Jadi banyak sekali mengulang yang gitu. Saya prestasi saya adalah eh, saya memiliki prestasi yaitu mendapatkan misalnya piagam penghargaan A yang bla 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 yang lagi gitu. Jadi berhenti dulu, saya mendapatkan prestasi A titik titik ya. Prestasi tersebut S lagi saya dapatkan ketika bla 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 titik. Nah, jadi jangan kebanyakan conjunction gitu. Jadi jangan jangan kebanyakan kata-kata hubung yang akhirnya membuat kalimat tersebut tidak koheren gitu ya. Nah, yang berikutnya, tidak concise ya, tidak concise. Yang berikutnya adalah terkait dengan meaningful. Tadi meaningful maksudnya yang diceritakan di situ haruslah yang memang punya makna. Jadi jangan kalimat-kalimat yang tidak perlu menurut saya tidak usah ya atau yang tidak mampu menunjang membuat pembaca menjadi atau penyeleksi kalian menjadi sanksi lebih baik menurut saya bisa diabaikan. Toh kan sebenarnya ini kita disuruh menulis, kita bukan disuruh menceritakan semua gitu ya. Kita diminta untuk menjelaskan, menarasikan gitu ya, ya hal yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tidak semua. Nah, yang berikutnya adalah menurut saya yang penting berikutnya adalah jujur, ya, unik. Nah, tadi seperti saya sudah singgung di awal itu promotif. Nah, donnya, tapi kalau mungkin teman-teman juga nanti cerita sudah refleksi, kemudian em, akhirnya mendapatkan satu ide, tapi ide tersebut kemudian diceritakan secara berlebihan. Nah, ini sangat perlu dihindari gitu ya. Yang dimaksud tidak berlebihan ini maksudnya berlebihan ya, downnya berlebihan gitu ya. Jadi ya berlebihan itu sampai-sampai teman-teman lupa gitu kepada pertanyaannya. Jadi jangan lupa bahwa ini adalah esai yang terstruktur. Esai yang terstruktur mengharapkan jawaban yang juga terstruktur. Itulah mengapa teman-teman di sini tidak diberikan satu esai yang misalnya tolong tulis motivation letter. Tidak seperti itu kan. Berarti yang diharapkan adalah jawabannya juga terstruktur. Jadi jawaban yang menjawab pertanyaan. Jadi yang di luar konteks silakan delete. Nah, kemudian berbohong, kemudian general dan cerita sesuatu yang tanpa arti tadi seperti dijelaskan ya. Hindari chat GPT teman-teman ya karena untuk berdiskusi silakan gitu misalnya saya mau cerita apa ya ini boleh boleh gitu tapi kalau sampai kemudian Pak chat GPT kemudian nanti teman-teman menulisnya sama persis ya dengan itu khawatirin nanti ketika diwawancara gitu nanti digali lebih dalam gitu ya malah teman-temannya bingung gitu dan secara umum ChatGPT juga menceritakan satu pengalaman yang tidak unik biasanya ya. Dia
dia ChatGPT kan knowledge-nya didapat dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang masuk ke Google gitu ya, kemudian dibuat sebagai general knowledge. Jadi kurang personal dan unik gitu ya. Tapi untuk diskusi boleh banget. Diskusi saya mau ceritakan apa ya ini. Nah, terus tapi untuk menuangkannya menurut saya tidak ya. Dan jangan lupa sekarang banyak orang yang familiar dengan ChatGPT, kata-katanya sangat familiar. Nanti kalau teman-teman nulis dengan ChatGPT, eh, nulis dengan dan kemudian orang itu ngeh bahwa itu ChatGPT, kemudian iseng ya, iseng dicek, udah langsung ilfeel ya. Ilfeel. Nah, bagaimana kemudian mau nulis skripsi kalau misalnya baru tahap esai ini saja sudah tidak mengikuti kaidah akademik gitu ya. Karena kan yang disuruh menulis kita, bukan robot gitu ya. Yang berikutnya adalah berbelit-belit ya. Tadi seperti yang terlalu banyak yang, terlalu banyak dan. Ya, jadi kalau nulis itu SPOK titik tidak terlalu banyak. Nanti jadi kebingungan, jadi nggak ada idenya setiap kalimatnya. Itu sih yang mungkin sudah saya sampaikan kurang lebih 1 jam ya. Silakan nanti teman-teman jika kita untuk diskusi terbuka kepada moderator mungkin saya kembalikan. Silakan. Halo Mas Karga, udah ganti ya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Nah, ini terbukti, aduh, terbukti ada banyak banget pertanyaan yang masuk dan kita udah merangkum. Jadi sekitar ada ya 40-an lah ya Mas ya. Jadi nanti ini aku bacain. buat Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lagi, aku utamakan pertanyaan yang udah diajukan di kolom Zoom dulu. Ada pertanyaan yang pertama Mas juga boleh jawab dengan cepat aja. Ada banyak pertanyaan nanti. Menurut saya, ada beberapa pertanyaan tidak membutuhkan jawaban sepanjang 500. Apakah boleh kurang dari 500? Apa sebaiknya ditambah-tambahin ya? Oke, singkat ya. Oh, ya boleh, Mas. Soalnya ada sekitar 40 nih, Mas. Kalau diminta 500 tulis 500 atau kurang dari 500 gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi 500. Suara saya kurang ya, Mas. Bentar, sebentar. Sorry. Ini udah kedengar jelas nggak, Mas? Suaranya nggak terdengar. Sekarang jelas? Sekarang suaranya jelas nggak? Agak ini ya, agak agak hilang-hilang gitu. Ya, kalau sekarang? Sekarang lebih baik sih. Nah, Lanjut ya, Mas ya. oke. Kak, saya Oh, ini, baru ini sebenarnya dimintanya 500 ya? kayaknya sih, kayaknya Oh ya, ini. sesuai petunjuk aja. Jadi kalau dimintanya 500 silakan 500. Lanjut dulu, Mas. Mm-mm. Eh, ada pertanyaan yang kedua. Kak, saya baru pindah seksi 2 minggu ini. Saya belum terlalu paham teknis, sedangkan seksi sebelumnya saya kebanyakan non-teknis. Untuk nomor satu ini saya jelaskan apa ya, Kak? Iya. Menurut saya ceritakan yang teman-teman bisa ceritain, nggak ada yang ngecek juga kok. Ceritakan pengalaman yang paling panjang ya, yang paling misalnya 2 tahun ini satu satu baru dimutasi 2 bulan lalu ya ceritakan aja yang sebelumnya juga nggak ada masalah sih. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Tunggu. Kalau jabatan fungsional nggak sesuai sama TUSI, gimana, Kak? Gimana apanya? Ini pertanyaan tiga gimana nih? Kalau jabatan fungsional nggak sesuai sama TUSI, kayak mana, Kak? Kalau jabatan fungsional nggak sesuai tusi gimana? Ini maksudnya pertanyaan untuk menjawab pertanyaan pertama ya? Nah, ini mungkin yang pertanyaan mungkin bisa bisa menambahkan pertanyaannya ya. Kita bahas yang lain dulu. Eh 500 sampai 1000 karakter. Oh, sudah. Kak, nanti boleh dikasih contoh cara jawabnya udah dikasih tahu sama Mas Verga ya. Ada lagi saya bingung memposisikan bahasanya. Apakah diasumsikan orang PKN STAN paham tugas saya atau tidak? Kalau ada dosen dari unit eselon 1 Kemenq saya, mungkin langsung paham. Bagaimana kita sebaiknya dibuat seumum mungkin atau boleh bersifat teknis? Kalau teknis pun, bagaimana memanuver supaya bisa dijelaskan dalam paragraf yang singkat? Mm-mm. Iya, asumsikan semua yang membaca esai kita tidak mengerti tugas dan fungsi pekerjaan kita ya. Jadi dibuat ini uniknya ya. Jadi memang dibuat
eh, secara concise, dibuat secara singkat, gitu ya, membuat orang mengerti, tapi tidak menghilangkan maknanya juga. Jadi detail tapi tidak menghilangkan makna. Misalnya, saya menjalankan tugas sebagai account representatif gitu. Pekerjaan saya, misalnya account representatif banyak ya, misalnya melakukan penggalian potensi, kemudian melakukan apalagi misalnya terkait dengan pengumpulan data lapangan dan sebagainya. Sebenarnya kan banyak ya pencetakan STP. Tapi kan tugas intinya adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak dan dengan sistem self assessment segitu titik. Jadi ambil ambil yang bukan umum, ambil yang detail tapi dibuat concise jadi satu satu apa ya satu kalimat yang bisa menjelaskan itu gitu. Dapat nggak poinnya? Gimana teman-teman? Oh. Yang tadi? Oke, dapat. Izin tanya, apakah pendidikan yang diceritakan juga pendidikan yang sedang ditempuh? Contohnya izin belajar namun belum selesai. Kalau belum tamat D3-nya, terus mau ngambil D4, perlu diceritakan D3-nya atau ceritakan yang D1-nya, Kak? Untuk pendidikan tinggi yang saat ini ditempuh tapi belum lulus, apa ditulis juga atau hanya yang dari PKN STAN? Kayaknya ini mungkin ini deh, Mas, buat teman-teman yang lagi izin belajar tapi belum selesai gitu. Itu perlu dijelasin nggak? Atau yang dijelasin pas D1-nya aja? Oke. Jadi kembali lagi, apakah kemudian, jadi gini ya, pertanyaan esai kita itu tujuannya kan tadi saya sampaikan ya, untuk menjual kita ya kepada yang baca gitu. Nah, kira-kira kalau itu jadi bumerang, mending nggak usah. Jadi balik lagi ke personal masing-masingnya. Tapi kalau kira-kira itu ternyata dengan menceritakan itu kemudian ternyata punya daya dukung, misalnya nih, saya sebelumnya eh, eh, lanjut pendidikan D3, mungkin di instansi lain boleh gitu kali ya, sambil izin belajar, kemudian izin belajarnya stop, lanjut pendidikan kedinasan gitu kali boleh ya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, kemudian misalnya D3-nya yang sudah lanjut adalah akuntansi dan dan kemudian itu izin belajar gitu ya. Nah, mau lanjut D3 khusus akuntansi juga. Nah, ini sebenarnya ada keuntungan kalau misalnya teman-teman bisa bercerita bahwa pertama ini legal secara kedinasan, yang kedua bahwa ini sudah ada pengalaman gitu teman-teman. Dengan D3 akuntansi ini nanti jadi D3 akuntansi di luar, kemudian stop, kemudian lanjut ke D3 khusus akuntansi juga udah ada pengalaman. Ini justru bagus. Nah, makanya teman-teman nanti silakan kalau memang ternyata itu mendukung silakan ceritakan aja. Tapi kalau enggak, misalnya ke drop out gitu, menurut saya nggak perlu ya. Nah, atau hal-hal yang menunjukkan kan kita itu esai memilih apa yang mau kita ceritakan. Jadi memilih bukan menceritakan semua borok-borok tanda petik ya, borok-borok kita ya. Tapi kita memilih apa yang menceritakan sehingga image kita itu jadi mahasiswa yang relevan tadi itu terbangun. Jadi silakan disesuaikan, jawabannya silakan disesuaikan. Kalau mendukung, oke. Oke, lanjut lagi, Kak. Untuk pendidikan tinggi sebelumnya, sebaiknya hanya menegaskan relevansi di bidang akademik saja atau juga menceritakan non-akademiknya. Oke, kalau untuk jadi gini, ada pertanyaan juga kan yang terkait dengan community development ya. Nah, kalau teman-teman kira-kira di community development-nya atau terkait dengan pengabdian masyarakat punya cerita lain, gitu ya, punya cerita lain misalnya terkait dengan pengabdian di gereja gitu. Nah, silakan aja yang akademik yang akademik tadi dijawab juga dengan non akademiknya. Nah, tapi kalau nggak ada yang diceritain ya dibagi dua gitu. Jadi biar ada yang diceritain. Kalau misalnya bisa bisa tadi mau digabung silakan gitu ya. Digabung dengan yang akademik ke non akademiknya, tapi nanti cerita yang beda ketika di pengabdian masyarakat. Tapi kalau nggak ada di split, nanti nggak ada yang diceritain. Oke, lanjut lagi, Kak. Kak, yang paling berkesan itu harus jabatan sekarang nggak? Atau bisa nggak? Enggak, enggak. Yang paling berkesan adalah yang memang punya kesan gitu. Tapi kalau bisa sih 3 tahun ke belakang mungkin ya. Kalau sampai 5 tahun kayaknya kelamaan ya. Untuk penugasan berkesan ini, apakah sebaiknya memilih yang berdampak pada organisasi? Tentu. Jadi harus selain berdampak personal, tapi juga pilihlah kalau banyak ya, kalau banyak pilihannya, pilihlah yang juga berdampak kepada organisasi dan juga dampaknya positif ya. Oke, lanjut lagi.
Kalau memilih penugasan di luar TUSI bagaimana? Apakah ini akan memberikan penilaian lebih karena dianggap mampu mengerjakan hal lain di luar TUSI-nya? Gimana tuh, Mas? Bagus, tapi yang tusi juga jangan lupa diceritain ya. Jadi kan nanti jangan ada kesan loh kok tusinya nggak dikerjain, pekerjaannya di nomor satu jelasin jurusita, tapi kok pas detailin tantangan hambatannya justru dikerjain terkait dengan humas. Jadi nggak ini ya nggak ada apa sangkut pautnya. Silakan kalau mau cerita non tusi, tapi pastikan yang tusinya juga diceritakan juga gitu ya. Oke, untuk riwayat pengalaman studi, apakah studi sebelum masuk PKN STAN penting untuk diceritakan? Misalkan kuliah dahulu 1 tahun, baru masuk STAN di tahun berikutnya. Kok ya tadi balik lagi ya, kalau memang ternyata itu menunjukkan bahwa ternyata cerita itu mampu membuat image teman-teman jadi kelihatan eh, orang yang punya tekad kuat, silakan. Tapi kalau pada akhirnya nanti cerita itu hanya tanda petik buang-buang waktu, karena kan hanya 500, bukan buang waktu ya, maksudnya buang-buang kata ya, karena kan hanya 500 ya, nah mending nggak usah gitu. Tapi kalau menjual silakan, karena orang beda-beda ya personalnya gitu. Oke, lanjut lagi. Eh, dalam menceritakan tantangan terberat, apakah perlu diceritakan juga solusi yang diterapkan? Iya, iya. Tadi kan di pertanyaannya semua ada solusi ya. Nah, kalau memang, jadi balik lagi ke pertanyaannya. Kalau memang pertanyaannya minta solusi, silakan gitu ya. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Tapi kalau teman-teman pengen banget ngasih solusi, pengen banget, karena kan essay ini sifatnya personal ya. eh, Silakan, tapi satu paragraf aja kalau nggak ditanya ya. Kalau nggak ditanya. Tapi pengen banget nunjukin bahwa gue ini orangnya solutif nih. Boleh, tapi satu paragraf aja. Tapi eh, kalau itu ditanya, nah bisa lebih. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kak, kalau nggak pernah memimpin suatu tim, gimana ya? Kalau dalam tim bukan sebagai leader, bagaimana? Gak apa-apa. Jadi gini, tim itu bukan tim selalu tim yang terstruktur ya. Jadi bukan selalu tim yang ada cap-nya gitu, enggak. Jadi misalnya teman-teman ditugasin jadi PI siapa itu juga ada. Dan saya pikir semua orang pasti pernah ya harusnya ya. Minimal menjadi eh, apa ya menjadi eh, tim kecil gitu di unitnya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi dicari lah ya, dicari dulu. Tapi kalau nggak punya ya silakan buktikan kontribusi sebagai anggota yang signifikan gitu. Gimana caranya ngedorong leadernya, gimana kemudian leader nggak bergerak misalnya, terus kemudian anggota yang bergerak dan tapi tidak menggantikan peran leader. Nah, itu juga bisa diceritakan. Tapi sebisa mungkin ada lah ya, itu nggak harus ketua yang ketua ada captainnya enggak kok gitu. Jadi misalnya ditugasin ini PIC-nya misalnya di bidang A gitu. Udah itu ketua kok gitu. Oke, lanjut lagi, Mas. Mm-mm. Kalau pertanyaan bekerja dalam tim saja yang harus didominasi kata kami, atau di pertanyaan lain juga yang berkaitan dengan pekerjaan, Kak? Maksudnya Oh, apakah ada satu kata kami yang lebih aman ya? oke, kalau terkait leadership, kalau selalu itu boleh ya ada saya dan kaminya. Saya kalau memang teman-teman itu punya peran personal terkait itu, tapi kata kami harus lebih banyak karena nanti tadi ya terkait dengan kerjasama yang dinilai gitu. Jadi jangan terlihat selfish di dalam esai itu gitu. Dan setiap untuk pertanyaan lain, kata kami itu disebutkan ketika menyampaikan satu achievement yang dicapai bersama-sama. Jadi jangan overclaim juga. Jadi tadi pesan saya di esai, penulisan esai gitu ya, eh, jangan berlebihan gitu. Jadi jangan overclaim. Achievement bersama diklaim achievement saya itu juga nggak boleh. Di pertanyaan terkait leader apa yang nggak terkait leadership pun harus seperti itu. Gitu. Jadi kata kami digunakan untuk yang kalau memang bersama-sama gitu. Oke, lanjut lagi, Mas. eh Kalau timnya di luar kantor gimana, Kak? Misal kegiatan di luar kantor seperti Kemenq mengajar. Melayani masyarakat berarti bisa juga terkait dengan mengikuti kegiatan Kemenq mengajar ya, Kak? Oke, kita harus lihat dulu ya, ini pertanyaannya apa. Kalau memang pertanyaannya tadi terkait dengan, saya lupa, coba kita buka lagi, leadership ya. Kalau leadership itu pertanyaannya adalah, nah dia kan ini ya, ceritakan pengalaman bekerja dalam tim yang pernah Anda lakukan, jelaskan kapan dan jabatan yang pernah Anda
Anda lakukan di sana. Ini sepertinya umum ya, jadi silakan aja sih. Tapi kalau bisa memang yang di kantor ya, karena nanti yang di Kemenq mengajar itu bisa diceritakan di bagian community development atau di bagian pengabdian gitu ya. Ya, pengabdian masyarakat bisa ya, Mas ya, berarti. Bisa diceritakan di pengabdian masyarakat. Oke, lanjut lagi. Masyarakat di sini bukan mitra kerja. Satkergi itu bisa nggak, Kak? Bisa, bisa, bisa. Tapi tadi ya itu boleh, itu bisa. Tapi kalau ada, tambahkan lagi juga yang benar-benar ke masyarakat umum ya. Misalnya teman-teman pernah ngurus masjid itu juga nggak apa-apa kok. Jadi bukan yang harus pernah jadi ketua apa ya, ketua bisa ke Karang Taruna gitu juga nggak apa-apa. Ada yang penting ada yang di luar juga ya, yang di masyarakat. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah di satker juga nggak ada masalah. Menurut saya itu. Oke, lanjut lagi. Kak, kalau kegiatan melayani masyarakat ini sering dilakukan, tapi waktunya tidak menentu, dipilih satu tanggal saja atau bagaimana cara menyebutkannya? Oke, kalau menyebutkan kapan ya seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi silakan kalau memang waktunya tidak menentu di tahunnya aja nggak apa-apa. Gitu. Selamat pada tahun 2025, pada tahun pada triwulan 1 2025. Karena ribet juga ya kalau disebut tanggal 26, 29, 3. Kayaknya agak ini ya. Jadi disebutkan aja di bulannya boleh atau kalau memang bulannya loncat-loncat di tahunnya aja nggak apa-apa. Oke, ada lagi, tunggu, tunggu. Hmm, Kak, jika tusinya tidak dalam pelayanan dan tidak pernah menjadi volunteer, bagaimana ya, Kak? Waduh. Oke, coba teman-teman bisa refleksi ya kalau memang tusinya tidak Jadi gini, kalau menurut saya selama pekerjaannya PNS ya, itu mesti ada hubungannya dengan pelayanan. Ini PNS semua kan ya? Maksudnya ASN semua kan ya? Betul ya? Hmm. Nah, jadi ada hubungannya dengan layanan, baik itu layanan internal maupun layanan eksternal gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa bisa bukan dikait-kaitkan, ya, itu bisa dikaitkan. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya kurang yakin bahwa kemudian layanan itu memiliki dampak pada masyarakat, silakan sambungkan gitu bahwa kemudian misalnya pekerjaan saya adalah di bagian subbagian umum. Kemudian saya melayani teman-teman secara internal yang pada akhirnya itu nanti akan menunjang mereka ke fungsi pendukung untuk penerimaan pajak misalnya itu juga boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya tadi tidak pernah di volunteer gitu, mungkin teman-teman eh, coba lihat lagi ke tim-tim di kantor yang misalnya pernah jadi kurban gitu ya. Tapi ya atau yang kecil-kecil gitu nggak apa-apa kok. Saya pikir harusnya udah pernah ya. Yang diingat-ingat lagi gitu ya. Kalau nggak ada lagi ya berarti nggak ada yang bisa ditulis gitu. Tapi silakan diingat-ingat lagi apa maksudnya eh, tugasnya kecil gitu sebatas misalnya kurban atau misalnya terkait dengan panitia masjid nggak apa-apa. Yang penting cara menarasikannya dan bagaimana kemudian cara menceritakan hambatan-hambatan di sana dan peran apa yang diambil ketika konteksnya leadership gitu. Jadi yang penting adalah cara mendeliver message-nya gitu. Oke, lanjut lagi. Kak, ini beberapa nomor kan sebenarnya kegiatan sama. Misal jadi petugas pemeriksa pajak. Itu kan juga salah satu kegiatan tim. Terus misal ada kegiatan berkesan, di sana juga bisa masuk nomor lain. Apakah tidak apa-apa sama atau lebih baik pilih kegiatan lain? Iya, jadi sama menurut saya tidak ada masalah. Selama kan nanti pertanyaannya beda ya. Pertanyaannya maksudnya pendekatannya. Jadi kalau memang itu mengarah-ngarah ke leadership ya, jadi janganlah dijelasin di pertanyaan nomor 1 gitu. Kalau itu mengarahnya terkait dengan misalnya terkait dengan hal yang paling berkesan, ya hal paling berkesan tadi jangan dijawab di pertanyaan nomor 1. Jadi dipilah gitu, dipilah yang mana. Dan menurut saya nggak ada masalah sih kalau kalau 1 gitu. Oke, lanjut lagi. Kak, untuk pengalaman ini, apakah harus berfokus pada satu pengalaman lalu dijelaskan, atau bisa diberikan poin-poin pengalaman? Iya, tadi selama pengalaman itu menarik, unik dan juga promotif ya, promotif,
menurut saya nggak apa-apa diceritakan beberapa pengalaman. Tapi tadi ya, pertama, kedua, ketiga, jadi dibuat cerita yang terstruktur gitu. Dan harus signifikan. Jadi jangan kalau kayak misalnya pengalaman ada banyak tapi kok kayaknya kurang pengalamannya kayak biasa aja. Jadi mending pilih satu kalau itu ya. Nah, tapi kalau pengalamannya satu pernah mendampingi misalnya menteri ini, kedua misalnya pernah mendampingi, nah itu nggak apa-apa diceritakan yang orang-orang misal mendampingi orang-orang penting gitu ya. Nah itu nggak apa-apa satu, dua, tiga gitu. Tapi kalau kurang signifikan satu aja dipilih, tapi dalam menceritakan itu lebih menarik. Dan karena ini orangnya banyak ya, kan pasti yang diingat yang diingat oleh pembaca esai adalah yang unik. Jadi pastikan kenali karakter atau kelebihan teman-teman itu yang benar-benar bisa, tadi saya selalu ulangi kata kuncinya yaitu adalah promotif gitu ya. Jadi pasti banyak cerita yang bisa diceritain tapi pilih cerita yang promotif. Oke, lanjut lagi. eh Ya tadi, untuk pengalaman itu, sebaiknya saat sudah bekerja, itu tadi udah ya. Untuk Mm. pengalaman itu apakah sebaiknya saat sudah bekerja atau boleh mengangkat pengalaman ketika masih kuliah dulu? Tadi Mas Verga bilang boleh aja ya Mas ya. Lanjut lagi kita ke yang lain ya teman-teman. Ini ada banyak pertanyaan yang sama soalnya. Hmm. Lebih baik memilih kegiatan pengalaman melayani masyarakat yang kita lakukan sendiri, open volunteer, misal edukasi ke panti asuhan, atau yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti sosialisasi kepada stakeholder maupun masyarakat. Dua-duanya boleh. Digabungin aja jadi satu kalau memang punyanya dua. Jadi misalnya, tapi nanti dipilah di kalimat pertamanya. Saya memiliki pengalaman pengabdian masyarakat baik di dalam maupun di luar kantor. Pertama, ketika di dalam kantor saya melayani masyarakat bla 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 bla. Kedua, tidak sampai di sana pengalaman mengabdian masyarakat saya juga dilakukan di luar kantor melalui satu dua melalui ABC gitu. Jadi dua-duanya boleh. Oke, eh, kalau kitanya bingung terkait hard atau soft skill kita, gimana ya Kak? Ngerasa kayak nggak punya hard atau soft skill? Nggak mungkin. Teman-teman udah terpilih di sini pasti punya, tapi mungkin kurang reflektif aja ya. Jadi caranya adalah ya tadi saya sarankan reflektif dulu. Inget-inget pas SD gitu saya ini apa ya kekuatannya pendidikannya terus pas lihat lagi pas D1 gitu ya mata kuliahnya paling kuat apa itu aja dari situ aja kok nggak apa-apa yang A yang mana terus itu kalau pas di kantor kira-kira orang itu kalau nunjuk saya ini orangnya misalnya saya ini adalah orang-orang yang paling ditunggu di di teman-teman kenapa ya oh karena saya ini rame oh berarti saya ini komunikatif jadi kayak gitu jadi refleksi refleksi ke diri sendiri dari pengalaman SD dulu gitu sampai ke kuliah gitu. Jadi pasti ada lah. Oke, lanjut lagi ke penelitian. Apakah harus yang berhubungan dengan prodi yang diambil? Pasti. Eh, ya kalau enggak gimana? Ya silakan. Kalau menurut saya untuk aman ya, untuk aman harusnya yang punya hubungan sama prodi karena kan nanti kaitannya dengan sejauh apa sih sebenarnya peserta ini sudah mendalami topik penelitian. Jadi banyak orang yang akan cerita di sini. Kalau semuanya bercerita tentang prodi, menceritakan tentang riset terkait dengan prodi tiba-tiba teman sendiri punya teman-teman sendiri nih yang satu orang tadi yang ceritanya nggak terkait dengan prodi. Nah kira-kira Mbak Yulinda akan pilih yang mana? Kalau saya pasti akan memilih orang yang sudah memahami isu dari prodi saya kan gitu. Jadi silakan cerita tapi pasti orang akan memilih yang terbaik gitu. Yang terbaik mana yang paham tentang isunya gitu. Kali Mas Kakak. Oke, lanjut lagi. Kak, pekerjaan saya selama ini tidak berkaitan dengan prodi yang saya tuju. Bagaimana cara saya menggali ide untuk menulis karya ilmiah ini? Oke. Naikkan naikkan satu jadi gini naikkan misalnya teman-teman pekerjaannya terkait dengan terkait dengan apa ya yang nggak ada misalnya teman-teman terkait dengan general affairs atau sebagian umum gitu ya nah kemudian mau ngambil manajemen ada ya manajemen keuangan ya Ada sih. ada ya nah, manajemen keuangan nah naikkan satu level. Jadi general affairs itu kan tugasnya kan pada akhirnya ke tata kelola keuangan juga kan. Jadi misalnya
itu dihubungkan aja gitu walaupun misal pekerjaan terkait dengan manajemen keuangannya hanya sedikit, hubungkan eh, hubungkan dengan pekerjaan manajemen keuangan tadi. Ambil benang merahnya. Manajemen keuangan itu makanya teman-teman harus bedah juga ya. Di manajemen keuangan itu belajar apa aja sih? Misalnya ternyata belajar A, B, C, D, F, G. Ya. Pilih dari A, B, C, D, F, G itu mana yang kira-kira ada sambungannya dengan general affairs. Itu pasti ada sedikit-sedikit misalnya terkait dengan eh, tata kelola aset gitu ya. Itu kemudian tata cara misalnya pengorganisasian, misal audit SDM gitu ya. Itu ada pasti kaitan-kaitannya ke sana gitu. Cuman memang teman-teman yang harus menggali tadi karena PR-nya ya tidak berhubungan langsung. Jadi menggali, ambil benang merahnya itu pasti ada. Tapi harus didalami dulu prodinya apa, dibaca mata kuliahnya apa, terus tusi teman-teman apa. Jangan-jangan selama ini ada hubungan tapi kitanya aja ya, oh ini tugas gue ya, gitu nggak gitu dengan tusi itu gitu. Oke, lanjut lagi. Masih banyak banget pertanyaannya Mas Verga. Kalau bisa Iya, ya. 9. Eh, Kalau benar-benar nggak punya pengalaman atau pengetahuan karya ilmiah, bagaimana Kak? Dari zaman BDK nggak pernah di-encourage. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak punya pengalaman sama sekali, minimal teman-teman ada di level topik, ya. Jadi eh, bekerja pasti ya oke lah, misalnya bekerja seadanya, tapi ada lah ya yang minimal isunya diminati. Nah, isunya itu aja. Jadi minimal udah ada topik yang dibawa dari permasalahan di kantor, itu nggak ada masalah. Dan jangan lupa ceritakan bahwa teman-teman sudah membaca. Ya, jadi sudah membaca, jadi nggak apa-apa, nggak punya nggak punya apa ya skill tentang penelitian, tapi ada ketertarikan baik dari sisi topik maupun dari sisi selama ini udah baca buku metodologi gitu-gitu atau baca buku terkait lah gitu. Jadi ada ketertarikan. Gitu. Kalau nggak ada ya susah ya nanti banyak yang bilang ada 100 orang yang nggak ada punya emasnya sendiri ya jadi nanti yang diambil yang tertarik gitu kan. Lanjut lagi, Mas. Eh, untuk ide karya tulis tadi, lebih bagus pakai sudut pandang sebagai siswa atau pegawai ya, Kak? Oke. Eh, di net dinetralkan aja ya. Jadi memang buat karena ini kaitannya dengan akademik, tidak usah terlalu dalam menceritakan masalah sampai misalnya menyebut kata-kata yang menyebut kata-kata tertentu yang sangat spesifik aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya. Menurut saya tidak perlu kecuali dia diangkat sebagai satu topik oke lah gitu tapi kalau sampai masalah utamanya adalah 1, 2, 3 ini karena terjadi aplikasi ini tidak ada tidak mampu koneksi dengan aplikasi nah itu nggak perlu tuh karena itu sebagai sudut pandang pegawai yang penting adalah topiknya apa sih yang menarik apa sih masalahnya gitu ya apa sih pertanyaan kalau udah sampai ke pertanyaan penelitian oke apa sih yang ingin teman-teman jawab gitu kan pertanyaannya mendalami riset yang sifatnya akademik gitu ya. Yang tapi pada akhirnya juga berkontribusi secara organisasi gitu. Jadi menurut saya itu. Oke, lanjut lagi, Kak. Kak, boleh nggak kita menceritakan bukti dalam angka? Misalnya kan nilai organisasi naik karena capaian kita sebesar titik-titik. Atau di Boleh, terjadi. boleh. Tapi juga jangan kebanyakan ya, secukupnya. Kalau kita menceritakan pengalaman kerja 4 atau 5 tahun yang lalu, apakah boleh? Tuhan ya, Kak ya? Iya, tadi kalau bisa 3 tahun ke belakang ya. Tapi kalau mau sampai 4 sampai 5 tahun, eh, mm, nanti disangka nggak kerja 3 tahunnya atau nggak menikmati gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ditanyakan beberapa, tapi jawabannya bisa lebih dari satu poin utama. Apakah boleh dibuat dengan format bullet point? Jangan, Misalnya, jangan buat dengan format bullet point. Menurut saya buatlah dengan narasi ya tadi ya SPOK gitu ya. Ada pertama, kalau mau dibuat poin pertama, kedua, ketiga, selanjutnya atau eh, pertama gimana ya? Selanjutnya, berikutnya gitu. Ada kalimat hubungnya lah gitu. oke, lanjut lagi. Kak, semisal kalau penugasan paling penting atau ujian terberat, tapi malah mendiskreditkan atasan karena kebijakan atau kepemimpinannya. Apakah boleh dijelaskan, Kak? Jangan,
Ya, atau kalau mau mendiskreditkan, eh, pilihlah kata-kata. Jadi gini ya, diskredit atau enggak itu kan tergantung diksi yang kita pakai ya. Kalau diksi kita kata-katanya mendiskreditkan ya jadi diskredit. Kalau kita memilih diksi yang saya pikir apa namanya punya punya nilai yang positif walaupun sebenarnya maknanya negatif gitu ya, itu lebih baik digunakan yang itu gitu. Jadi kalau memang mau membawa atasan ya silakan, tapi juga jangan terlalu dalam. Nanti fokusnya di atasan esainya, dan juga pilih kata-kata yang jangan sampai mendiskreditkan walaupun maksudnya ke sana gitu. Pilihlah yang nuansanya positif gitu. Oke, lanjut lagi. Eh, Tantangan terbesar, apakah boleh lebih dari satu, Kak? Tapi outcome dari hal itu keduanya memuaskan. Boleh banget, boleh banget. Oke, lanjut lagi. Kak, untuk pendidikan tinggi yang pernah ditempuh, oh ini udah sih tadi ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan berulang yang diajukan melalui Zoom, nggak aku bacain lagi ya teman-teman ya, karena ada beberapa pertanyaan yang berulang dan sudah dijawab sama Mas Verga. Sekarang kita masuk ke pertanyaan di Zoom lagi. Oke, ini pertanyaannya, Kak, kalau tantangan atau ujian terberat yang pernah dihadapi saat bekerja, sama seperti penugasan paling berkesan, boleh tadi ya, Mas ya? Kalau jawabannya sama gitu. Ibaratnya tuh tantangan atau ujian terberat yang pernah dihadapi saat bekerja itu sama dengan penugasan paling berkesan. Sebaiknya dibedakan ya, sebaiknya dibedakan. Oke. Mm. Lanjut lagi ada pertanyaan penghambat menempuh studi ini contohnya gimana ya, Kak? Iya, misalnya yang sudah berkeluarga, ada misalnya ada anaknya gitu kan, itu bisa diartikan demikian ya. Atau misalnya eh, em, misalnya apa ya, suka eh, telat, orang yang bisa kurang disiplin waktu, itu juga bisa jadi satu penghambat. Jadi baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Kalau teman-teman bisa ceritain duanya itu oke, asal bisa menjelaskan solusinya. Jadi Oke, jelaskan internal dan eksternal atau salah satunya. oke, lanjut lagi. Kak, di bagian penugasan, apakah harus dijelaskan yang pada saat ini dilakukan? Atau boleh juga dihubungkan dengan yang di seksi sebelumnya? Tadi sudah dijawab ya. Jadi boleh silakan, tapi kalau kalau disarankan yang disarankan itu 3 tahun lah ya. Kalau sampai 5 tahun nanti disangka nggak kerja 3 tahun ke belakang. Ada lagi pertanyaan, Kak, bisa prestasinya itu kayak menang poli gitu, gimana? Boleh, boleh, tapi jangan lupa digambarkan dinamikanya ya. Jadi jangan sekedar, tapi ceritakan bagaimana pengalaman latihannya, kemudian kegigihan teman-teman, ceritakan juga proses kerja sama tim di dalam. Jadi yang dilihat itu, yaitu, jadi prosesnya, sehingga akhirnya nanti kelihatan gitu, image teman-teman itu kayak apa sih pribadinya gitu. Gak ada masalah sih kalau menurut saya. Tapi kalau ada yang lebih besar lagi, boleh lebih yang lebih besar lagi itu. Oke, lanjut lagi. Ehm, Tunggu sebentar, Mas. Kita sambilan baca, sambilan filter. Kak, misalkan aku punya dua tusi, kesat keran sama sesuai tusi biroku. Apakah nggak apa-apa aku cuma buat yang sesuai biro atau sesuai jabatan fungsional? Padahal kerjaan lebih banyak yang di kesat keran. Mm-mm. Hmm, karena 500 kata ya, menurut saya sih kalau untuk yang sifatnya fokus, pertanyaan fokus kayak gitu, mending pilih salah satu ya. Pilih salah satu, karena kalau dua-duanya dijelasin nanti nggak cukup katanya ya. Jadi pilih salah satu yang memang kira-kira tanda petik itu menjual gitu ya. Oke, oke. Lanjut. Mm-mm. Kalau bagian penugasan paling penting atau paling bekerja, salah, salah. Kak, kalau bagian penugasan paling penting atau paling berkesan, pekerjaan diisi pelaksanaan tugas non-tusi, tapi dapat penghargaan boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi agak bingung Mm-mm. pertanyaannya. Lanjut Tapi lagi. kalau ada yang tusi ya, tapi kalau nggak ada ya silakan. Oke. Boleh nggak, Kak, kalau kita bilang kita melanjutkan pendidikan untuk mengembangkan diri?
apakah nanti akan dinilai bahwa kita saat ini kurang relevan atau kurang bagus karena perlu pengembangan diri? Oh iya, betul. Boleh secara pribadi. Saya tadi lupa satu hal. Kalau kita ditanya tentang terkait dengan itu ya, motivasinya, itu jangan personal boleh diceritakan, tapi jangan lupa juga cerita buat organisasi, ya. Karena kan tadi ya, seperti saya jelaskan di PPT, ujungnya kan ingin menjadi leader ya. Arahnya bukan leader itu bukan eselon aja ya. Jadi kayak fungsional, AR segala macam ya itu juga jabatan berikutnya itu termasuk. Jadi ceritakan juga impact-nya buat organisasi dan kalau bisa ke lingkungan gitu. Kalau enggak ya organisasi dan diri sendiri. Jadi nggak cukup di diri sendiri aja, tapi ada juga organisasi. Oke, lanjut lagi. Kak, bagaimana ya caranya menceritakan jadi bisa banyak kata gitu? Soalnya tidak pandai berkata-kata. Kayaknya satu paragraf udah cukup jadi takut. Iya. Mungkin kurang reflektif ya. Kalau teman-teman reflektif merenung itu pasti nanti jadi banyak kok kata-katanya. Yang pertama itu. Yang kedua boleh chit chat sama chat GPT, tapi ngobrol ya, bukan buat esainya, ngobrol. Jadi kayak kira-kira apa ya saya ini nanti ngobrol. Terus kayak dapat oh iya idenya ini cocoknya dengan karakter gua dipilih gitu. Jadi meresapinya dengan ngobrol dengan chat GPT boleh. Atau baca-baca status Facebook, status Instagram, Instastory-nya atau Reels-nya zaman-zaman dulu dilihat lagi, dilihat oh gue ini orang yang gimana sih? Nah dilihat dari Instagram teman-teman menilai diri sendiri, nanti insya Allah pasti dapat banyak kata-katanya kira-kira teman-teman tuh orang yang gimana. Oke, ini ini ada pertanyaan ini kayaknya saya lupa deh udah dijawab atau belum ya Mas. Tapi intinya gini, untuk pengalaman bekerja dalam tim itu boleh nggak pengalaman pas kuliah, nggak harus pas kerja. Oh ya tadi udah dijawab ya, silakan gitu ya. Tapi nanti dipisah ya. Kalau ada misalnya ada yang community development gitu kan, apa lagi gitu. Oke. Mm-mm. Untuk pertanyaan karya ilmiah, kalau kami yang nggak punya basic sama sekali sehubungan dengan karya ilmiah, cara jawabnya gimana Kak? Nggak apa-apa, nggak ada kemampuan bukan berarti nggak ada ketertarikan. Jadi buatlah teman-teman punya ketertarikan terhadap riset itu. Walaupun belum punya kemampuan ketertarikan. Cirinya gimana? Tadi saya sudah sampaikan. Pertama, teman-teman harus sudah mengetahui topik yang menarik, permasalahan yang ingin diangkat. Yang kedua, eh, tandailah bahwa teman-teman itu atau cirikanlah bahwa teman-teman itu mengikuti isu-isu kekinian, misalnya lewat berita, sosial media yang terkait dengan isu-isu perpajakan masa kini misalnya, atau isu-isu keuangan masa kini silakan. Atau yang ketiga, teman-teman juga bisa bilang bahwa teman-teman senang baca gitu, baca-baca buku-buku ilmiah gitu. Jadi punya ketertarikan, buatlah sedemikian rupa sehingga teman-teman meninggalkan message itu buat yang baca, ketertarikan. Oke, lanjut lagi. Kak, kalau jaga TPT terus selama setahun lebih, bisa nggak Kak di-input juga tentang pelayanan masyarakat? Boleh diceritakan pengalaman masyarakat, boleh terkait dengan TPT, tapi jangan lupa dinamikanya ya, yang penting ya. Dinamikanya di situ gimana, kesenangan atau kegembiraan teman-teman ketika menjadi petugas TPT itu yang jauh lebih penting. Jadi cerita itu hanya akan menjadi cerita tanpa ada maknanya. Jadi maknanya nanti diceritain dinamikanya gimana. Keseruannya, misalnya ada membantu disability, membantu orang tua dan sebagainya. Izin tanya, untuk pertanyaan yang terberat dan paling penting, apakah sebaiknya satu pengalaman aja atau boleh beberapa? Oh iya, kalau memang ternyata cukup kata-katanya, dilihat lagi silakan beberapa gitu ya. Tapi kalau nggak cukup ya satu aja gitu. Kalau memang, nah tapi yang lebih penting untuk membedakan apakah harus banyak atau sedikit adalah meaningful nggak sih kalau kita ceritain sampai tiga-tiganya gitu ya. Kalau emang tiga-tiganya ternyata itu meaningful gitu ya, ceritain aja tiga-tiganya itu gitu ya. Tapi kalau ternyata tiga-tiganya ini punya mirip-mirip gitu ya, terus kayaknya ada yang nonjol cuma satu ya satu aja gitu. Nanti teman-teman silakan pilih ya yang mana mau strategi yang mana. Kalau emang tiga-tiganya meaningful, ternyata gue pernah terlibat di ini di isu A, B, C dan tiga-tiganya pengen gue ceritain karena meaningful, nggak ada masalah gitu. Selama tadi kata-katanya cukup. Tapi kalau cuman misalnya nggak begitu meaningful, mending satu aja diperdalam, ditonjolkan dinamikanya, peran personal itu juga lebih baik sih. Oke, lanjut lagi. Kalau dalam satu tim, peran saya banyak. Saya sebutkan satu aja atau semuanya. Misal Itu sebagai itu tadi ya seperti meaningful nggak gitu. Balik lagi. Kalau cukup satu aja, kalau mau dua silakan gitu ya. Tapi kalau ternyata itu eh,
nggak begitu punya signifikansi, ya satu aja. Tapi dalam nanti dinamikanya diceritain. Oke, lanjut lagi. Jika cerita yang paling berkesan berkaitan dengan penggalian potensi, apakah sebaiknya mencantumkan nilai uang atau tidak, Kak? Boleh kalau fantastis, misalnya saya baru bekerja selama menjadi account representatif selama 1 tahun misalnya, dan kemudian hasilnya bisa 1 miliar gitu, satu SP2DK, boleh, boleh. Tapi kalau misalnya, maaf ya, kalau misalnya kurang signifikan, lebih baik ditonjolkan responnya. Gimana misalnya dinamika di situ, responnya ada konsultan misalnya menolak, kemudian akhirnya berdiskusi dengan misalnya kepala kantor atau mencari aturan atau berkonsultasi dengan direktorat perpajakan misalnya direktorat PP1 atau PP2 gitu ya. Nah, dinamikanya yang ditonjolkan kalau memang ternyata angkanya kurang fantastis gitu. Tapi kalau fantastis silakan tonjolkan sih. Misalnya targetnya sebagai AR baru saya sudah ditargeti PKM 12 miliar, tapi saya dapat 25 miliar, tonjolkan itu. Tapi juga jangan terlihat seperti bekerja sendiri ya, bahwa tunjukkan juga itu pada akhirnya ada bantuan dari kepala seksinya untuk misalnya dalam rangka asistensi dan sebagainya. Jadi supaya tidak terlihat sombong, tadi seperti pesan saya terakhir ya, boleh ditonjolkan tapi juga jangan berlebihan. Nah itu sulit sih, tapi nanti teman-teman ngerasa sendiri kok pas baca ini kayaknya agak lebay deh, nanti di delete. Ini kayaknya cukup, boleh gitu. Ntar sambil di review sendiri sebelum di submit gitu. Teman-teman yang DM pribadi, kalau bisa tanya di kolom chat aja ya teman-teman, kayaknya nggak akan sempat kebuka DM-nya ya. Lanjut lagi. Oke, itu untuk hmm, di bentar ya Mas, sambilan saya filter dulu. Oke. Kak, kalau saya dari D3 pajak, terus daftar ke D4 akuntansi. Saya mengambil jurusan itu karena yang D4 cuma buka jurusan akuntansi. Saya kira, gimana saya mencari benang merahnya, terutama karya tulis nanti, dan contohnya apa ya, Kak? Ada dong benang merahnya. Pajak dan akuntansi itu sama-sama, pajak itu kan multidisiplin ya. Em, em, Multidisiplin dan kemudian salah satu bagian multidisiplin itu adalah terkait dengan ekonomi. Ekonomi dan akuntansi itu satu induk, itu pasti ada kaitannya. Makanya tadi langkah pertamanya adalah kalau memang teman-teman mau mengambil benang merahnya dari sisi akademik, bedah, udah dibedah belum ininya apa mata kuliah D3 sama D4 ini kesamaannya yang mana gitu ya pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata mau cari sumber inspirasi terkait dengan topik penelitian gitu ya, itu nanti bisa kan akuntansi itu kan di dalamnya ada lagi ya, misal akuntansi pajak terkait misal contohnya koreksi. Nah, ada perbedaan misalnya teman-teman dari sisi pajak ada aturan tersendiri, dari sisi akuntansi ada aturan tersendiri. Nah, kemudian teman-teman mau ngeliat nih implementasi di perusahaan A. Nah, itu kan udah termasuk implementasi misalnya koreksi fiskal, eh, apa ya, implementasi koreksi fiskal terkait misalnya peraturan apa gitu ya, untuk perusahaan batu bara atau perusahaan apa, nanti teman-teman buat tuh list-list perusahaan batu bara. Nah, itu beda-beda pasti penerapannya. Nah, itu bagaimana kemudian bisa kita sambungkan antara penerapan di pajak dan akuntansi gitu ya. Itu contohnya tadi lewat koreksi fiskal gitu ya. Nanti teman-teman lihat aturan-aturan terbaru, kemudian pilih aja misalnya perusahaan-perusahaan apalah yang punya kaitan sama nama tadi sama aturan tadi, aturan koreksi fiskal terkini yang terkait dengan aturan fiskal terkini, eh, dibandingkan gitu. Untuk penerapannya pasti beda-beda. Oke, lanjut lagi. Hmm, jelaskan, ketika pertanyaan jelaskan beberapa skill, apakah perlu dijelaskan dalam masing-masing, Kak? Misalkan soft skill apa, hard skill apa? Atau kalau misalkan cuma punya soft skill aja gimana? Hmm, itu kan pertanyaannya, coba saya buka lagi ya. Atau ya, coba. Nah, kita harus lihat juga sih pertanyaannya. Atau boleh juga. Nah, jelaskan beberapa skill hard and soft. Oh, berarti dua-duanya. Jadi kalau tapi gini, kita bisa pilih kita mau jelasin skill kita atau prestasi kita. Tapi kalau mau pakai skill, ini yang diminta hard and soft. Jadi harus dua-duanya. Jadi
Jadi silakan pertama hard apa, soft apa. Jadi harus dua-duanya. Jadi dibaca lagi pertanyaannya, harus menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Lembur untuk ngurus berkas WP karena Cortex apakah termasuk pengabdian Oh boleh, masyarakat? boleh. Justru isu-isu seperti Cortex itu adalah isu-isu masa kini yang pengen dibaca orang loh. Pengen dibaca pembaca esainya ya, justru nggak apa-apa. Tapi tunjukkan nanti kalau misal terkait leadership, gimana kemudian teman-teman itu memotivasi timnya. Nah yang kayak gitu yang ditunjukin. Jadi cerita itu hanya, saya ulang lagi ya, cerita itu hanya akan jadi cerita kalau nggak bisa dirajut, nggak bisa dimaknai. Nah jadi cara memaknainya dinamika tadi, ya kontribusi, kemudian bagaimana kemudian memotivasi tim, bagaimana kemudian mengambil inovasi, nah gitu-gitu. Oke. Kalau Kak, kalau kerjanya nyusun laporan keuangan apa pelayanannya ya? Menyusun laporan keuangan. Ini Iya. instansi di luar ini ya, untuk instansi. Apa DJA Oh, bukan? oke, oke, oke. Jadi kalau penyusunan laporan keuangan tentu layanannya, kalau itu dipublish pasti kan ke masyarakat ya. Jadi eh, jadi kalau laporan keuangan itu tujuannya untuk ke masyarakat, misalnya laporan yang audited, tentu nanti masyarakat yang akan baca, investor dan sebagainya itu ke masyarakat. Kita kadang-kadang nggak sadar ya bahwa pekerjaan kita itu pada akhirnya ke masyarakat gitu. Atau yang kedua itu bisa ke instansi pengguna, ya instansi pengguna itu juga bisa gitu. Jadi itu juga masyarakat. Oke, lanjut lagi. Sejauh mana menuliskan kekurangan diri, Kak? Takutnya oversharing dan malah bikin karakter jelek. Ya, tentu kekurangan diri saya sebutkan tadi, kalau bisa kekurangan diri yang juga positif. Misalnya saya terlalu detail, ya kan itu positif ya sebenarnya, tapi kekurangan juga gitu. Nah, tadi jadi cara membatasinya adalah kira-kira ini eh, malah menjerumuskan saya nggak ya? Nah gitu. Kalau kira-kira udah sampai di sana, bentengi diri, jadi jangan sampai berlebihan. Jadi sambil di cross check juga ya, tadi kurang detail, saya terlalu uh, misalnya terlalu kekeh terhadap apa kekeh itu ya, terlalu strict terhadap capaian gitu ya. Nah itu juga salah satu contohnya, dan cara kita memitigasi supaya nggak terlalu berlebihan ya itu. Kira-kira kalau menjerumuskan saya, kira-kira ini menjerumuskan saya nggak ya? Nah kalau kalau udah menjerumuskan ya jangan. Oke, lanjut lagi. Hmm, Oke, bentar, sebentar ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Melayani masyarakat harus whole of government kah? Misal jualan makanan sehat harga murah biar orang bergizi tanpa mahal bisa nggak, Kak? Bisa dong, bisa. Itu bisa. Kalau teman-teman punya pengalaman dua-duanya juga boleh. Nanti dirajutnya melayani masyarakat baik di internal maupun di eksternal. Tapi tadi ya, yang utama ya teman-teman, yang utama tentu masyarakat di luar ya, di luar dari organisasi kita itu yang utama. Tapi kalau nggak ada gitu ya silakan aja yang di internal gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau kesulitan yang dihadapi adalah menghadapi pegawai setiap hari yang selalu ada aja gebrakannya. Bagusnya gimana ya, Kak, penyampaiannya? Ini Boleh, pas, seperti saya bilang tadi ya, cerita itu ya ya sekedar cerita, tapi memaknainya gimana gitu. Boleh nanti kalau misalnya teman-teman ternyata pada akhirnya eh, eh, apa ya, memanfaatkan misalnya yang ada gebrakan tadi, dimanfaatkan untuk membentuk satu tim hore gitu ya, tim hore untuk acara-acara kantor karena mereka terlalu berisik kemudian diberdayakan, itu bagus, itu justru inovasi. Satu hambatan-hambatan misalnya kan ada ya yang ngobrol nggak selesai-selesai gitu ya, nah kemudian teman-teman berinovasi untuk mengajak mereka tadi ke tim ceria, kan tim ceria untuk ngobrol-ngobrol tuh, itu boleh boleh banget kayak gitu. Tapi ya tadi ceritanya, maksudnya maknanya yang pengen dibaca pembaca esai itu kan gitu. Apa aja boleh dicerita. lagi, Mas. Ada, Kak, izin cerita. Saya di DJBC. Sekarang fungsional terampil. Pangkat 2B. Masa kerja 2,5 tahun.
Sekarang sedang izin belajar UT akan selesai. OTW mengambil jurusan D3 STAN. Secara kepangkatan tidak ada benefit apapun. Secara tukin grade 9 turun menjadi grade 7. Apakah hal tersebut malah menjadi tekad positif untuk terus belajar dan bertumbuh? Apakah hal tersebut menjadi sebaliknya? Gitu. Iya, tergantung kita ceritainnya ya. Kalau misalnya ceritainnya, bagi saya pendidikan, misalnya dimulai gini, bagi saya pendidikan adalah prioritas, gitu. Nah, kalau dimulai dengan narasi itu, kemudian ceritain bahwa grade-nya turun, pangkat, itu justru jadi positif gitu ya. Tapi kalau nyeritainnya eh, dimulai dari grade turun, maksudnya nggak menunjukkan satu motivasi, justru jadi bumerang. Makanya tergantung ceritainnya. Kalau tadi kalau mau positif, buatlah kesan bahwa pendidikan adalah prioritas buat Mas yang BC tadi gitu ya. Sehingga akhirnya eh, pangkat, grade itu nggak ngaruh buat dia. Itu bisa jadi positif, tapi bisa juga jadi negatif. Tergantung cara kita nyeritain. Oke, lanjut lagi. Apakah boleh menjelaskan bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti operator telepon kantor? Karena saat ini sebagai sekretaris. Boleh, boleh. Kalau ada pengalaman yang unik, silakan gitu ya, silakan. Tapi seperti saya sampaikan tadi ya, kalau ada ada kegiatan yang masyarakat luar itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau nggak ada ya silakan dibanding nggak ada yang ditulis kan ya. Oke. Lagi, Kak. Kak, izin kalau pengalaman berkesannya membantu atasan langsung lolos assessment. Bisa nggak, Kak? Aduh, agak berbahaya ya, karena kan seharusnya assessment itu kan di ini sendiri ya, di apa namanya, dikerjakan oleh atasan sendiri. Cuma kalau narasinya diganti, jangan membantu assessment, misalnya menjadi teman berdiskusi gitu ya, terkait dengan eh, penugasan atasan. Nah itu boleh. Jadi kata-katanya diraju, jadi jangan menjerumuskan menjerumuskan diri sendiri. Kalau membantu assessment kan harusnya sendiri ya, harusnya nggak boleh dibantu kan. Nah, jadi jangan sampai ada cerita seperti itu, walaupun intinya kayak gitu. Jadi boleh diganti dengan membantu atau menjadi teman berdiskusi gitu. Jadi dibuat smoothing lah gitu. Oke, lanjut lagi. Kak, konteks tadi bisa jadi pengalaman berkesan dan tantangan atau ujian terberat. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tinggal gimana cara narasinya. Mungkin kalau kalau ternyata mau sama-sama diambil, studi case-nya yang beda ya. Satunya apa, satunya apa, satunya menghadapi WP seperti apa, satunya menghadapi WP-nya seperti apa gitu. Gitu. Ya. Ini kayaknya udah dijawab ya tadi, yang pertanyaan ini. Ceritakan penugasan paling penting atau paling berkesan bagi Anda. Kalau ini bagusnya pengalaman terkait unit kerja atau boleh di luar instansi, Kak. Bagusnya Dua-duanya boleh kan tadi ya. dari udah ya. Oke. Kak, boleh dicontohkan nggak tantangan atau ujian terberat yang dihadapi? Saya belum ada gambaran karena saya rasa sejauh ini pekerjaan saya berjalan dengan mulus. Oke, misalnya tantangan hadapi itu biasanya selalu internal eksternal ya. Jadi silakan kalau mau disebut dua-duanya internal apa eksternal apa. Tapi kalau salah satu boleh internal boleh eksternal. Jadi kalau contohnya internal manajemen waktu kemudian komunikasi yang mungkin mungkin ada masalah dengan teman lainnya gitu ya, atau komunikasi dengan atasan, kemudian nah tapi kalimatnya harus positif ya. Jadi kayak misalnya komunikasi kalau misalnya tadi saya seperti saya sampaikan, misalnya kalau keterbatasan misalnya apa nggak bagus manajemen waktu, kalimatnya bisa diganti dengan terlalu apa ya, terlalu strict dengan target waktu. Nah, itu boleh seperti itu ya. Jadi kalimatnya dibuat narasinya eh, kelihatan kayak workaholic lah, jadi lebih positif. Nah, itu sih. Nah, kalau yang eksternal banyak ya, misalnya eh, apa ya, eksternal hambatannya misalnya terkait dengan keluarga gitu juga boleh diceritakan, atau eh, apa ya, terkait dengan teman-teman sekitar juga boleh diceritakan. Oke, lanjut lagi.
Kak, saya kan kalau ambil D3 nggak untung secara pangkat, Kak. Dan sekarang PMK terbaru boleh D1 ke D4. Apa jawaban terbaik kalau ditanya, kenapa kamu nggak ambil D4 langsung? Karena kamu untung banyak secara pangkat. Nah, Oke, jadi oke. Pertama tentu biasanya terkait dengan kesempatan karir ya. Jadi biasanya yang saya pahami itu kalau ada jurusan ada yang memang harus D3 misalnya pengennya terampil ya jadi fungsional terampil. Boleh, misalnya ada kesempatan karir. At- karena pengennya ikut yang fungsional terampil bukan yang ahli. Kan ada ya seperti itu. Jadi kan harus D3 bukan S1. Itu bisa atau juga kesempatan kesempatan juga boleh atau minat minat misalnya minatnya yang terkait dengan ilmu yang tidak terlalu apa ya teoritis tapi lebih kepada aplikatif diploma kan itu juga boleh jadi tonjolkan poinnya adalah tonjolkan apa kekuatan diploma dibandingkan sarjana nah itu. oke, lanjut lagi. Kak, kalau pertanyaannya, kenapa ambil IJS apa nih? Ini tadi udah ke bawah-bawah nih, guys. Mari kita buka pertanyaan Japri. Oke, ada beberapa pertanyaan Japri, teman-teman yang... Ini cepet ya chatnya bergerak ya. Iya, izin bertanya, Kak. Maaf kalau pertanyaan ini sudah ditanyakan sebelumnya. Ceritakan pendidikan tinggi yang pernah Anda tempuh sebelum mendaftar SPMB-PT. Itu maksudnya bisa D3 PKN-STAN atau setelah lulus, Kak. Misal D3 lanjut UT. Tadi boleh, boleh kalau memang ada, selama itu eh, ketika menceritakan mensupport branding atau image teman-teman sebagai orang yang nulis esai. Tapi kalau ternyata menjatuhkan, mending nggak usah. Oke, lanjut lagi. Gimana cara ngehubungin sama relevansi jurusannya ya Kak, kalau sebagai pelaksana kepegawaian. Soalnya bener-bener nggak ada irisan sama D4 akun. Oke, ya kalau memang, jadi tadi ya caranya adalah teman-teman bedah tusinya versus jurusannya, mata kuliah yang diambil apa atau eh, eh, maksud dan tujuan didirikannya program studi itu apa. Silakan baca di websitenya PKN Stan, itu pasti ada ya. Nah, kemudian kaitkan dengan tugas dan fungsi teman-teman. Jangan-jangan teman-teman sama ini ke skip gitu ya dengan tugas fungsinya karena mengerjakan yang rutin. Tapi kalau benar-benar nggak ada, kaitkan dengan, tapi harusnya ada ya. Tapi kalau benar-benar udah kayaknya nggak ketemu nih Kak gitu, silakan kaitkan dengan harapan di masa depan gitu. Jadi mengambil jurusan ini karena di masa depan ingin menjadi apa. Misalnya ingin menjadi analis kebijakan gitu, jadi mengambil D4 apa gitu ya, itu juga bisa. Atau em, ingin expert di bidang ini gitu, karena nanti di masa depan karir saya ini harus jurusan ini gitu. Dan hanya PKN STAN yang punya dosen yang mumpuni gitu ya dan relevan dengan relevan dengan tanggung jawab saya di masa depan tersebut yang bisa menjawab. Oke, lanjut lagi. Kak, kalau misal udah ambil UTS 1, tapi mau nyoba D4, jawabnya gimana ya? Kalau udah UT Kalau udah ambil UTS 1, tapi mau nyoba D4, jawabannya gimana ya Kak? itu tadi seperti dijelaskan ya. Tapi pertama pastikan itu legal ya. Maksudnya saya kalau di beberapa institusi kan kalau udah izin belajar nggak bisa tugas belajar ya. Dan nah tapi kan mungkin ada di tempat lain yang bisa ya. Nah kalau bisa kalau pertama kalau memang itu legal silakan ceritakan. Tapi kalau nggak mending nggak usah. Nah kalau misalnya legal kalau misalnya itu maksudnya legal itu diizinkan gitu ya.
Nah, kalau ternyata itu diizinkan kemudian mau berhenti, pastikan lagi kalau memang jurusan itu memiliki daya dukung, misalnya teman-teman mau ngambil D3 akuntansi, D4-nya akuntansi juga gitu ya. Nah, ceritakan aja bahwa dengan sudah pernah D3, D4-nya jadi gampang gitu kan. Karena sudah pernah sorry kok karena karena sudah mengambil S1 di luar gitu ya. Jadi ketika melaju D4-nya jadi gampang karena sama-sama akuntansi. Tadi dipastiin dulu sih. Udah apa namanya dipastiin dulu apakah tadi punya keuntungan atau enggak kalau diceritain. Oke, teman-teman, masih ada 3 menit lagi. Tunggu sebentar. Kak, untuk karya ilmiahnya, jika tidak berkaitan dengan pajak, saya di pajak, dan studi yang diambil akuntansi, saya mau angkat terkait tentang saham. Apakah bisa asal di smoothing dengan cara yang dikaitkan? Boleh sih, boleh aja, boleh. Tapi nanti tunjuk em, seharusnya nggak dilarang ya. Eh, karena kan sebenarnya ketertarikan riset itu bukan hanya dari pengalaman atau background dari pekerjaan, tapi juga ketertarikan selama ini. Menurut saya sih nggak ada masalah ya. Tapi nanti pas wawancara, misalnya lolos, silahkan dipertanggungjawabkan. Itu kalau digali lebih dalam harus siap gitu ya. Oke, contoh hard skill yang relevan apa ya? Hard skill yang relevan tentu pengetahuan perpajakan, pengetahuan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, em, apalagi ya, ya semua ini semua apa namanya semua pelajaran yang ada ya di D4 atau D3-nya gitu. Kalau misalnya ngambil D3 ya berarti hard skill yang relevan adalah penguasaan peraturan di bidang perpajakan, misal D3 pajak ya, peraturan perpajakan atau juga terkait dengan akuntansi pajak juga bisa. Pokoknya yang kaitannya dengan mata pelajaran lah gitu. Kalau soft skill, ini langsung ditanya nih sama X. Kalau soft skill ya tentu komunikasi, leadership yang nggak dipelajari ketika akademiknya, Oke, lanjut lagi. Cara nggak membedakan jadi kelas. Nah, eh, cara membedakan peran dan jabatan bagaimana Kak contoh penulisannya? Peran itu misal dalam tim sebagai apa, sedangkan jabatan itu jabatan yang melekat atau iya, jabatan. bisa seperti itu. Jabatan ya tentu yang melekat ya, ada nama-namanya kan, misalnya fungsional apa gitu, atau misalnya pelaksana bidang apa gitu, itu nggak apa-apa. Eh, tapi nggak usah juga dijelasin grade ini ya, jabatan grade, misalnya penyaji bahan apa, kayaknya terlalu ini ya. Kalau memang misalnya fungsional ya fungsional penilai, silakan fungsional penilai gitu, nggak perlu dijelaskan fungsional penilai tingkat 1, tingkat 2 itu nggak usah ya, umum sebutan umumnya aja gitu. Nah, kemudian kalau peran jadi dari tusi itu dirangkumin aja, dirangkumin misalnya tusinya 1 2 3 4 5 dirangkumin, nah itulah disebut perannya, bisa bisa ditulis di esai seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi teman-teman. Aduh, mana ya aku jadi bingung. Kak, karena saya dari D3 penilai, apakah bisa menyampaikan kekurangan dan hambatan saya, yaitu masih minimnya pendidikan terkait akuntansi? Silakan, tapi tonjolkan juga bahwa Mbak Chelsea memiliki ketertarikan. Nah, jadi kalau pokoknya kalau yang riset-riset gitu atau pendidikan ya lemah gitu, tapi lemah secara akademiknya nanti atau sekarang gitu ya. Tapi tunjukkan juga bahwa punya ketertarikan. Makanya lanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman pertanyaannya. Teman-teman udah jam 9. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaannya makasih banget teman-teman yang udah banyak bertanya aktif. Semoga apa yang disampaikan Mas Verga pada malam hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi nanti ini record Zoom-nya akan diupload di semua drive kelas masing-masing. Dan mungkin malam ini teman-teman udah bisa mulai dicicil ya pertanyaan apa kira-kira mau jawab apa gitu. Jadi semoga teman-teman, apalagi kan deadline-nya 2 hari lagi ya teman-teman kalau bisa Betul. mulai dicicil. Sekali lagi Mas Verga makasih banyak ya udah mengeluarkan waktunya malam hari ini dadakan apalagi ya Mas Verga karena Iya, betul.
malam ini hari ini tuh perdana banget pendaftaran itu dibuka. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat yang udah mengikuti. Udah malam juga. Selamat istirahat ya teman-temannya dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Verga. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam.